Di kota Seoul, Korea Selatan, hari-hari damai masih berjalan normal seperti biasa. Dari kediaman semi-basement Jung Min-jun, secercah cahaya matahari menyelinap masuk ke dalam ruangan. Di ruangan itu, meja Min-jun tampak dipenuhi barang, dengan sebuah komputer yang masih menyala, menampilkan layar permainan bertema zombie. Jam menunjukkan pukul 7:05, sementara Min-jun masih tertidur pulas di balik selimutnya. Tak lama kemudian, suara alarm dari ponsel yang telah ia atur berbunyi, memaksanya membuka mata dan terbangun. Min-jun menyadari bahwa dirinya kembali tertidur saat bermain di depan komputer semalam. Dengan tergesa, Min-jun duduk di kursinya, menyadari bahwa ia harus segera bersiap berangkat ke sekolah. Min-jun berjalan keluar dari kamarnya dan menemukan sebuah pesan di depan kulkas. Tulisan itu berasal dari ibunya yang telah berangkat bekerja lebih awal, meminta Min-jun untuk makan terlebih dahulu sebelum ke sekolah. Min-jun hanya terdiam membaca pesan itu tanpa memperlihatkan reaksi apapun. Beberapa saat kemudian, Min-jun sudah rapi dengan seragam SMA dan melangkah keluar dari apartemen. Tepat di seberang jalan, berdiri megah sebuah apartemen mewah bernama Apartemen 104, salah satu hunian elit di Seoul. Dengan tatapan penuh harap, Min-jun berpikir bahwa orang-orang yang tinggal di Apartemen 104 tidak pernah bisa membayangkan kehidupan miskin sepertinya. Min-jun kemudian berjalan seorang diri menyusuri jalan sepi menuju sekolahnya. Setibanya di sekolah, sebuah insiden terjadi di lorong. Seseorang dengan sengaja mendorong Min-jun hingga jatuh keras ke lantai. Min-jun menggerutu kesal sambil memegangi punggungnya yang sakit. Di depannya, 3 siswa berdiri sambil menertawakan. Salah satu dari mereka berkata bahwa sebenarnya mereka tidak ingin berbuat kasar kepada Min-jun, namun mempertanyakan apakah Min-jun memang pernah berkata tidak sopan pada mereka, atau ada yang salah dengar. Di antara mereka ada Park Seongbin, siswa berusia 18 tahun yang bersekolah di SMA Seongun, sama seperti Min-jun. Seongbin dikenal kerap membuli Min-jun setiap hari tanpa alasan jelas. Keributan itu menarik perhatian, hingga seseorang datang menghampiri. Han Yena bersama 2 temannya muncul, menegur Seongbin dengan tajam. Yena menekankan agar Seongbin berhenti membuli Min-jun. Dengan wajah serius, Yena menyebut bahwa baik Min-jun yang dianggap pecundang maupun Seongbin yang gemar berbuat kasar, tidak berhak merusak suasana sekolah di hadapannya. Ia memperingatkan agar Seongbin tidak menimbulkan keributan di lorong. Seongbin menanggapi dengan menyangkal, mengatakan bahwa ia tidak membuli Min-jun, karena Min-jun hanyalah maskot kelas yang selalu ia permainkan. Yena memperingatkan Seongbin untuk melakukannya di luar ruangan jika hanya ingin bermain-main, bukan di lorong sekolah. Melihat Yena membela Min-jun, Seongbin justru menertawakan, menuding bahwa Yena sebenarnya adalah orang yang paling dibenci Min-jun. Yena membalas dengan mengatakan bahwa dirinya hanya mengabaikan Min-jun, tidak memukulinya seperti Seongbin. Di tengah keributan itu, Min-jun bergumam dalam benaknya bahwa Yena sama saja dengan Seongbin, karena Yena juga selalu merendahkannya meskipun mereka sekelas. Tak lama kemudian, Seongbin mencoba mengajak Yena pergi bersamanya sepulang sekolah untuk bertemu beberapa teman lama. Namun Yena menolak mentah-mentah, menyindir bahwa Seongbin hanya akan membawanya ke tempat seperti tempat tinggal Min-jun yang menyerupai basement pengap. Min-jun yang mendengar ucapan itu mengetahui persis bahwa Yena memang tinggal di apartemen mewah yang tidak jauh dari rumahnya. Orang tua Yena adalah direktur rumah sakit dan juga profesional di bidangnya. Keluarga Yena benar-benar kaya raya. Selain itu, Yena aktif di media sosial seperti TikTok dan Instagram, dikenal sebagai ratu sosial yang paling populer di antara siswa-siswa lain. Yena juga berprestasi di bidang akademik, selalu menempati peringkat tertinggi di sekolah, dan sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke Amerika tahun depan. Bagi Min-jun, Yena terlihat sebagai gadis yang sempurna tanpa celah, kecuali satu hal yang sangat mengganggu. Yena selalu memandang rendah orang miskin sepertinya dan menganggap mereka sebagai pecundang. Ketika Min-jun menatapnya, Yena mengernyitkan dahi dengan kesal, mempertanyakan apa yang sedang dilihat Min-jun. Min-jun teringat pada masa ketika ia pernah berusaha memulai pembicaraan dengan Yena saat mereka duduk di kelas 8. Saat itu mereka sekelas, dan dengan gugup Min-jun mencoba bertanya apakah arah pulang Yena sama dengannya. Namun Yena justru merespons dengan kasar, mengatakan bahwa Min-jun berbau busuk dan memintanya berhenti mengikutinya. Meskipun mereka berjalan ke arah yang sama, Yena menyuruh Min-jun untuk mengambil rute lain dan tidak ingin berjalan bersamanya. Pengalaman itu menjadi bukti pertama bagi Min-jun bahwa Yena sangat membencinya. Yena bahkan menegaskan bahwa ia tidak ingin berbicara dengan orang seperti Min-jun. Perilaku Yena membuat Min-jun terdiam dan berpikir. Yena selalu memiliki aroma yang wangi, dan Min-jun bertanya-tanya seperti apa sebenarnya wangi orang kaya. Biasanya, ketika seseorang begitu membencinya, perasaan Min-jun terhadap orang itu akan perlahan hilang. Namun meski Yena selalu mengejek dan merendahkannya, bahkan saat mereka selalu bersekolah di tempat yang sama dan sering sekelas, Min-jun tidak pernah benar-benar bisa menghilangkan perasaan terhadap Yena. Dalam benaknya, Min-jun terus bertanya apakah ia masih menyukai Yena, dan apakah itu hanya perasaan seorang pecundang. Baginya, terasa ironis untuk terus menyimpan perasaan pada seseorang yang selalu merendahkannya, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar bisa lepas dari Yena. Min-jun mengepalkan tangannya dengan perasaan hancur, baik secara fisik karena perlakuan Seongbin maupun secara emosional akibat sikap Yena. Sejak dahulu hingga kini, Min-jun selalu terjebak dalam penderitaan yang berulang setiap harinya. Kenyataan itu membuat Min-jun semakin merasa malu karena hidupnya seolah hanya diisi dengan penghinaan dari mereka.
Beberapa saat kemudian, di sekolah menengah Seongun, suasana tampak normal dengan perbincangan ringan antar siswa. Salah satu siswa membicarakan tentang anime kepada Sunho. Ia menganggap jalan cerita kuartal terbaru benar-benar gila dan mengira Sunho juga mengetahuinya. Namun Sunho justru mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mengikuti anime lagi tahun ini, lalu mengingatkan Minjun dan salah satu temannya untuk menghadiri event offline permainan Rage Zombie. Di tengah percakapan itu, Minjun hanya terdiam sementara Sunho terus bersemangat membicarakan event tersebut. Teman mereka yang lain merasa heran mengapa acara itu justru diadakan pada pagi hari di hari biasa. Sunho dan Byongjun, yang merupakan teman dekat Minjun, berasal dari kelas berbeda. Berbeda dengan Minjun, mereka berdua cukup beruntung karena tidak pernah mengalami perundungan, meski status sosial mereka sama dengannya. Minjun dalam hatinya menganggap Sunho dan Byongjun sangat beruntung sejak lahir. Saat lamunan itu berlangsung, Sunho dan Byongjun mulai membicarakan konser Lumina, bahkan mengajak Minjun untuk ikut menonton. Namun Minjun justru meratapi nasibnya sendiri yang terasa terkutuk. Sunho yang memanggil Minjun berulang kali akhirnya berteriak keras, membuat Minjun tersentak dan terbangun dari lamunannya. Sunho lalu menunjukkan ponselnya sambil menanyakan apakah Minjun mau ikut membeli tiket konser Lumina bersama mereka. Sunho dengan penuh semangat menyebutkan bahwa ia akan menjadi penggemar Jian, salah satu member Lumina. Melihat hal itu, Minjun hanya tertawa kecil dan menolak ajakan tersebut. Minjun kemudian berdiri, menegaskan bahwa ia sudah tidak peduli lagi pada idol itu. Reaksi tersebut membuat Sunho dan Byongjun terkejut karena Minjun sebelumnya dikenal sebagai penggemar Jian. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Minjun segera meninggalkan mereka. Sunho menatap kepergian Minjun dengan heran, karena menurutnya Minjun belum lama ini baru saja menjadi penggemar Lumina. Sunho merasa Minjun tampak tidak bersemangat hari itu. Byongjun pun bertanya-tanya apa yang membuat Minjun terlihat begitu murung. Sunho kemudian berspekulasi bahwa mungkin sikap Minjun disebabkan oleh skandal kencan yang sempat dirumorkan beberapa waktu lalu. Byongjun menilai Minjun bereaksi berlebihan seolah dunia akan berakhir hanya karena isu tersebut. Namun Sunho yakin bahwa Byongjun juga akan bersikap sama jika idol favoritnya, Jang Yeong, mengalami skandal serupa. Tak lama kemudian, di kelas 23, Minjun duduk termenung di bangkunya. Minjun berharap waktu sekolah segera berakhir. Tiba-tiba, tawa Seongbin terdengar memenuhi kelas. Seongbin dengan lantang menyebut bahwa siswa rendahan kembali menatapnya dengan sinis. Salah satu temannya menimpali, menanyakan apakah yang dimaksud adalah Kang Hak Cheol. Minjun hanya terdiam, memperhatikan percakapan itu. Seongbin terus merendahkan Hak Cheol dengan mengatakan tubuhnya lebih pendek dan dirinya ingin menendangnya. Teman-temannya menambahkan bahwa sejak Seongbin rajin berlatih di gym, Hak Cheol pasti tidak akan berani melawan. Mereka juga mengungkit asal-usul Hak Cheol yang berasal dari Korea Utara. Seongbin tampak heran bagaimana cara Hak Cheol bisa kabur dari sana, sementara temannya mengatakan bahwa Hak Cheol sudah tinggal di Seoul sejak usia 13 tahun. Namun seorang teman lain menunjukkan kegelisahan ketika melihat Hak Cheol datang dari arah pintu. Hak Cheol memasuki kelas dengan ekspresi datar, menatap lurus ke arah Seongbin dan kawan-kawannya. Hak Cheol lalu menanyakan apa yang baru saja dikatakan tentang dirinya. Seongbin menjawab ketus bahwa itu bukan urusannya. Hak Cheol dengan tegas meminta Seongbin menjaga perkataannya. Namun Seongbin malah menarik rah baju Hak Cheol dan mengejeknya sebagai bajingan. Hak Cheol tetap terdiam, hanya menatap dingin ke arah Seongbin. Melihat situasi memanas, kedua teman Seongbin mencoba melerai. Mereka meminta Seongbin menghentikan perbuatannya dan mendorong agar Seongbin yang meminta maaf terlebih dahulu karena telah memulai pertikaian. Meski begitu, Seongbin tetap menekan Hak Cheol dengan merendahkannya karena berasal dari Korea Utara. Seongbin bahkan mengancam agar Hak Cheol tetap diam dan tidak bertingkah jika tidak ingin celaka. Hak Cheol hanya terdiam, lalu melepaskan diri dan meninggalkan kelas tanpa menoleh lagi. Dari kejauhan, Minjun menyaksikan keributan itu dengan cemas. Dalam hatinya, Minjun merasa bahwa kelas dan sekolah tempatnya berada benar-benar buruk. Beberapa saat kemudian, di luar sekolah, matahari perlahan menuju sore. Di tepi jalan, Minjun berjalan seorang diri sambil memikirkan keputusannya. Dalam hati, Minjun menegaskan bahwa mulai esok hari ia tidak akan kembali lagi ke sekolah itu. Bagi Minjun, berhenti sekolah adalah jalan keluar menuju kebahagiaan dari kehidupan yang bagai neraka. Minjun terus mengulang tekadnya untuk tidak lagi kembali ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, suara panggilan dari arah kanan membuatnya menoleh. Minjun melihat Seongbin bersama kedua temannya. Seongbin mengatakan bahwa Minjun datang di waktu yang tepat, lalu tanpa basa-basi memerintah Minjun untuk membeli rokok. Seongbin mengarahkan Minjun ke toko serba ada di ujung jalan dan menyuruhnya bertanya langsung pada nenek yang menjaga toko itu. Melihat perlakuan semena-mena itu, Minjun merasa muak. Namun Minjun tetap teguh pada keputusannya untuk segera meninggalkan sekolah mengerikan itu. Dalam sorot matanya, Minjun menyimpan amarah yang telah lama terpendam. Dalam hatinya Minjun berkata, ia tidak akan lagi berurusan dengan Seongbin, dan sebelum benar-benar pergi dari sekolah itu, setidaknya ia ingin mengutuk Seongbin satu kali. Namun Minjun hanya mampu menyimpan keinginannya untuk mengutuk Seongbin dalam hati, tanpa pernah benar-benar bertindak. Minjun memilih diam dan meninggalkan Seongbin begitu saja. Sikap itu membuat Seongbin bertanya-tanya mengapa Minjun berani mengabaikannya, bahkan menolak membawakan rokok seperti yang diminta.
Salah satu teman Seong Bin justru menertawakan kejadian itu, menganggap Min Jun sudah gila karena berani menentang perintahnya. Seong Bin sendiri tampak terkejut sekaligus tak menyangka Min Jun memiliki keberanian untuk mengacuhkannya. Beberapa waktu kemudian, di sebuah lokasi pembangunan, Min Jun tampak terkapar dengan wajah penuh lebam. Tubuhnya lemah dan napasnya tersengal, sementara Seong Bin berdiri di hadapannya dengan amarah menyala dan sebuah batu bata di genggamannya. Seong Bin merasa kesal atas sikap Min Jun yang berani mengabaikannya, lalu melontarkan ancaman seolah hendak mengakhiri hidup Min Jun di tempat itu. Menurut Seong Bin, Min Jun terlalu terbiasa dimanjakan sejak sekolah menengah pertama. Kedua teman Seong Bin hanya berkilah bahwa mereka sudah berusaha menghentikan tindakan itu, meski pada akhirnya tidak melakukan apapun bahkan ketika nyawa Min Jun terancam. Dalam keadaan hampir tak berdaya, Min Jun dengan suara lirih menyerahkan dirinya. Min Jun meminta Seong Bin untuk menghabisinya saat itu juga, sebab ia sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Perkataan itu justru membuat salah satu teman Seong Bin tertawa dan menertawakan kesia-siaan Min Jun. Seong Bin semakin murka, lalu menendang tubuh Min Jun yang sudah terkapar dengan kekuatan penuh. Dalam amarahnya, Seong Bin meminta Min Jun mengingat baik-baik ancaman itu. Jika Min Jun berani menuliskan namanya dalam surat wasiat, maka kematiannya sudah pasti menanti. Dengan wajah penuh kebencian, Seong Bin juga menegaskan bahwa setelah Min Jun mati, ibunya pun akan menjadi target berikutnya. Kedua teman Seong Bin hanya bersikap seolah ancaman itu bukanlah hal besar, meski jelas Seong Bin sudah kelewat batas. Tidak lama kemudian, cipratan darah terlihat mengenai tanah di samping kacamata Min Jun. Setelah puas melampiaskan kekejaman mereka, Seong Bin dan kedua temannya meninggalkan lokasi, sementara Min Jun masih tergeletak tak berdaya di tanah, tubuhnya nyaris tak mampu bergerak. Beberapa saat kemudian, di kawasan padat penduduk menjelang sore hari, Min Jun terlihat berjalan seorang diri menaiki tangga dengan langkah yang berat. Penderitaan demi penderitaan membuat Min Jun berharap esok dunia segera berakhir. Dalam keputusasaannya, Min Jun mendongakkan kepala dan memikirkan satu hal, bahwa mungkin kematian akan terasa lebih baik daripada terus menjalani hidup yang menyiksa. Pandangan Min Jun tertuju pada apartemen mewah yang menjulang tinggi. Dalam benaknya, ia membayangkan jika tubuhnya jatuh dari ketinggian itu, maka semua penderitaan akan berakhir seketika. Tak lama kemudian, Min Jun memasuki area apartemen mewah tersebut. Dalam hatinya ia meyakini bahwa dirinya sudah tidak membutuhkan apapun lagi, tidak ada alasan untuk terus bertahan hidup. Namun langkahnya terhenti ketika suara seseorang memanggil namanya dari belakang. Min Jun menoleh dan mendapati Yena berdiri di sana, menatapnya dengan penuh heran. Yena merasa aneh mengapa Min Jun berada di apartemen yang bahkan bukan tempat tinggalnya. Yena menaruh curiga apakah Min Jun telah menyelinap, bahkan sempat mengira Min Jun berniat mencuri sesuatu karena tidak terlihat membawa barang apapun. Min Jun hanya diam, meski dalam hatinya mengakui kebenaran ucapan Yena. Min Jun sadar dirinya memang tidak pantas berada di tempat seperti itu, dan tujuan kedatangannya hanyalah untuk mengakhiri hidup. Yena semakin terkejut melihat kondisi wajah Min Jun yang penuh luka. Yena menduga seseorang telah memukulinya, dan merasa jengkel karena Min Jun hanya berdiam diri tanpa melakukan perlawanan. Bagi Yena, Min Jun tampak begitu menyedihkan. Meski tidak memiliki prestasi istimewa, seharusnya Min Jun tetap memiliki keberanian untuk membela dirinya, sebab bersikap pasrah hanya akan membuat hidupnya semakin hancur. Min Jun yang tidak ingin mendengar lebih jauh, memilih membalikkan badan dan meninggalkan Yena. Yena terheran-heran melihat Min Jun yang terus berjalan, seolah hendak mengabaikannya sepenuhnya. Yena bahkan berteriak memanggil namanya, namun Min Jun tetap diam tanpa memberi respons. Yena pun semakin kesal, merasa Min Jun adalah sosok yang lemah, tidak berdaya, dan menyedihkan. Dalam kekesalannya, Yena bertekad bahwa esok hari ia akan memberitahukan semua kepada Seong Bin. Beberapa waktu kemudian, Min Jun kembali ke rumahnya dan masuk ke dalam kamar. Ia menyalakan komputernya, mencoba menghibur diri dengan bermain game. Sambil mengenakan headset, Min Jun terkejut pada dirinya sendiri karena telah menyerah dari niat bunuh diri hanya karena perkataan Yena. Meskipun kesal, Min Jun sadar ada sedikit kebenaran dalam ucapan Yena. Namun rasa muak tetap menguasainya. Min Jun bertekad untuk berhenti sekolah mulai esok hari, agar tidak lagi berhadapan dengan Seong Bin maupun Yena. Dalam benaknya, Min Jun merasa sudah waktunya membantu ibunya dengan beberapa pekerjaan sederhana di rumah. Saat memasuki dunia game, Min Jun mendapati bahwa Sun Ho dan Byung Jun juga sedang memainkan permainan yang sama, keduanya bahkan sudah menunggunya. Beberapa jam kemudian, waktu menunjukkan pukul 8.28 malam. Di luar rumah Min Jun, suasana terasa gelap dan sunyi, hanya pancaran cahaya dari kamar semi-basement milik Min Jun yang terlihat menembus kegelapan. Tiba-tiba dari luar tempat tinggal Min Jun terdengar suara seseorang berteriak histeris setelah melihat sesuatu yang mengerikan di luar sana. Namun Min Jun yang berada di dalam ruangan sama sekali tidak tergubris, dan masih asyik memainkan permainan tersebut. Dari layar komputer, Min Jun menegaskan bahwa di sisi lain terdapat 3 zombie yang berhasil ia tembak hingga yakin bahwa tempatnya kini telah aman. Tidak lama kemudian Sun Ho memberitahukan Min Jun bahwa ada sesuatu yang mendekat, dan ia harus segera pergi memeriksanya. Min Jun merasa Sun Ho terlalu terburu-buru dan memintanya untuk menuntaskan permainan yang hanya memakan waktu 10 menit. Tak lama berselang, Byung Jun juga menyampaikan hal serupa kepada Min Jun, bahwa ia harus segera pergi memeriksa sesuatu. Min Jun merasa heran mengapa Sun Ho dan Byung Jun begitu tergesa-gesa,
Sebab menurutnya waktu baru menunjukkan pukul 10 malam dan mereka belum lama memainkan permainan itu. Kemudian Byung-jun mengatakan, apakah Min-jun tidak melihat berita bahwa keadaan kini benar-benar kacau. Min-jun yang sama sekali belum melihat berita apapun menanyakan pada Byung-jun, berita apa yang ia maksud. Tiba-tiba Min-jun dikejutkan oleh suara keras yang datang dari arah pintu rumahnya. Dengan ekspresi terkejut, Min-jun bertanya-tanya siapa yang mendatangi rumahnya malam itu. Dengan penuh kewaspadaan, Min-jun mencoba memeriksa keadaan di luar kamarnya. Sebelum membuka pintu rumah, Min-jun lebih dulu menanyakan siapa orang yang berada di luar. Saat pintu rumahnya masih terkunci, terdengar seseorang misterius berusaha membuka paksa pintu tersebut. Dengan penuh tanda tanya, Min-jun tidak mengetahui siapa yang berada di luar rumah, sementara suasana semakin mencekam. Ketika Min-jun mencoba melihat melalui lubang pintu, tampak seorang pria yang merupakan tetangga dari lantai atas datang dengan suara terbata-bata meminta pertolongan. Mata pria itu telah berubah putih, kulitnya dipenuhi lebam aneh, dan dengan bicara tersendat ia meminta Min-jun untuk membukakan pintu. Melihat kondisi itu, Min-jun bertanya-tanya dalam hatinya, apakah seseorang kembali salah mengirimkan paket ke rumahnya. Dari balik pintu terlihat jelas ceceran darah yang menetes dari lantai, atas hingga ke depan pintu rumah Min-jun. Namun yang terpikir oleh Min-jun hanyalah bahwa pria itu kembali mabuk dan bertingkah aneh. Dengan pemikiran itu, Min-jun pun memutuskan untuk membuka pintu rumahnya. Perlahan, Min-jun membuka pintu tersebut dengan perasaan was-was. Dengan tatapan penuh waspada, Min-jun menatap pria yang datang ke rumahnya. Namun tatapan itu berubah terkejut ketika Min-jun menyadari sesuatu yang berbeda. Di hadapannya, tubuh pria itu tampak bersimbah darah, dengan ceceran darah menetes dari lantai atas apartemen hingga ke tempatnya berdiri. Melihat kondisi tubuh pria yang mengenaskan, Min-jun panik dan kebingungan. Dengan ekspresi cemas, Min-jun sempat menanyakan apakah pria itu baik-baik saja dan apakah ia perlu menghubungi layanan darurat. Namun tiba-tiba pria itu menggeram dengan keras, lalu berusaha menyerang Min-jun. Dengan tatapan kosong, mulut yang terus mengeluarkan liur, dan kulit yang dipenuhi lebam aneh, pria itu menggeram sambil berusaha menggigit Min-jun. Min-jun masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia bahkan sempat bertanya-tanya mengapa pria itu bertingkah agresif seperti itu. Namun dengan kesadaran penuh, Min-jun menyadari bahwa ia harus menyelamatkan diri. Dengan cepat Min-jun menendang tubuh pria tersebut hingga terlempar keluar rumah, membuat pria itu tersungkur jatuh. Segera setelahnya, Min-jun menutup pintu dengan rapat dan menguncinya. Dari luar terdengar suara erangan dan dentuman ketika pria itu berusaha mendobrak pintu, membuat detak jantung Min-jun berdegup kencang. Melihat darah yang bercipratan begitu banyak, kaki Min-jun gemetar hebat. Dengan ekspresi bingung dan cemas, Min-jun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih wajah pria itu terlihat sangat berbeda dari manusia normal. Dalam kepanikan, Min-jun teringat untuk menghubungi polisi. Ia segera mengambil ponselnya. Namun ketika mencoba melakukan panggilan, sesuatu terasa tidak beres. Ekspresi Min-jun seketika berubah panik saat mengetahui ponselnya tidak berfungsi dengan baik. Ketika ia memeriksanya lebih teliti, muncul beberapa pesan peringatan di layar ponsel yang menyatakan adanya serangan tak dikenal di kota Seoul. Pesan itu juga menegaskan agar warga tetap berdiam diri di rumah dan menunggu penyelamatan. Tiba-tiba suara teriakan lain terdengar dari luar rumah. Min-jun segera memeriksa keadaan lewat jendela dan terkejut melihat kerumunan orang berlarian panik. Beberapa orang bahkan menjadi santapan kanibalisme, sementara yang lain terus berteriak minta tolong. Dalam benaknya, Min-jun terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Terlebih ia melihat salah satu dari kerumunan itu adalah tetangganya dari lantai atas. Dengan cepat Min-jun menutup kembali jendela dan langsung teringat pada ibunya, bertanya-tanya apakah ibunya baik-baik saja. Min-jun berusaha menghubungi ibunya, mengingat biasanya ibunya sudah pulang ke rumah pada jam itu. Namun panggilan Min-jun tidak terhubung, membuatnya semakin cemas karena ponsel sang ibu pun tampaknya tidak bisa dihubungi. Di saat itu, kamar Min-jun yang semula terang benderang mendadak gelap gulita ketika listrik terputus, membuat suasana semakin mencekam. Dalam ketakutan, Min-jun bersembunyi di balik selimut di dekat pintu kamarnya. Tubuhnya gemetar hebat, tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan yang bergetar, Min-jun berusaha menyalakan ponselnya sekali lagi, namun ia mendapati bahwa internet dan seluruh jaringan benar-benar terputus sejak kekacauan dimulai. Min-jun kemudian mencoba menyalakan televisi di kamarnya, berharap mendapatkan penjelasan atas kekacauan yang terjadi. Sambil menurunkan volume agar tidak terdengar dari luar, Min-jun menyimak salah satu saluran televisi yang menayangkan berita tentang pembunuhan massal di berbagai wilayah. Laporan itu menyebutkan bahwa pelaku merupakan warga sipil yang belum diketahui identitas maupun motifnya. Pemerintah menyatakan kejadian ini sebagai dugaan aksi terorisme yang masih dalam penyelidikan. Namun hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut. Reporter menekankan bahwa situasi sangat berbahaya dan masyarakat diminta tetap waspada. Berita di televisi menyarankan warga untuk menutup rapat pintu serta jendela, dan sebisa mungkin mengurangi kontak dengan dunia luar. Mendengar hal itu membuat Min-jun semakin yakin bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tak lama kemudian, muncul informasi terbaru yang menyebutkan bahwa di Busan juga terjadi pembunuhan massal. Dari layar televisi, Min-jun melihat seorang pria menyerang pemuda berseragam sekolah menengah, membuat situasi semakin mengerikan.
Berita itu kemudian mengabarkan bahwa insiden serupa tidak hanya terjadi di Seoul, Busan, dan Incheon, tetapi juga menyebar ke kota-kota kecil lainnya. Polisi hingga tentara sudah dikerahkan, namun keadaan tak terkendali itu sulit diatasi. Dengan ekspresi tidak percaya, Min Jun merasa dunia telah menjadi gila, dan ancaman ini jauh lebih mengerikan daripada sekadar terorisme yang menimbulkan ketakutan massal. Dalam benaknya terlintas kemungkinan bahwa semua ini adalah kemunculan zombie, dan Min Jun bertanya-tanya apakah dugaan itu benar. Pikiran Min Jun bergejolak. Ia bahkan sempat merasa apakah semua ini hanyalah mimpi. Dalam waktu sehari saja, kehancuran merambat dari Seoul hingga ke Busan. Min Jun bertanya-tanya apa penyebab semua kekacauan itu. Dengan perasaan gelisah, Min Jun bangkit berdiri, merasa tidak bisa hanya berdiam diri di kamar. Ia menyadari jika lantai atas benar-benar kosong, maka pintu depan apartemen harus segera diamankan. Dengan hati-hati Min Jun memeriksa keadaan di luar pintunya yang sepi dan mencekam. Perlahan ia membuka pintu dan memastikan tidak ada seorang pun di luar rumahnya. Tatapannya terarah ke lantai atas yang sunyi, meyakinkan dirinya bahwa tempat itu sudah ditinggalkan. Min Jun kemudian mencoba membuka pintu keluar dari basemennya dengan hati-hati, mencoba melihat kondisi sekitar. Saat pintu terbuka, salah satu zombie tampak berada dekat dengan tempatnya. Mendengar suara mencurigakan, zombie itu segera berbalik dan menatap ke arah pintu, namun Min Jun telah berhasil masuk kembali. Zombie itu lalu berjalan pergi, sementara Min Jun menutup kembali dan mengunci pintu dengan perlahan. Dari balik pintu, Min Jun mengunci dengan erat dan akhirnya bisa menghela napas lega. Namun pikirannya kembali dipenuhi kecemasan tentang nasib para penghuni lantai atas. Apakah mereka masih selamat atau tidak? Dalam benaknya, Min Jun menyadari ia harus tetap bertahan di dalam rumah hingga pagi tiba, berharap polisi atau bantuan militer datang menyelamatkan mereka. Sepanjang malam, Min Jun terus memantau perkembangan situasi dari televisi. Reporter kembali menyampaikan informasi terbaru, namun tiba-tiba saluran televisi itu terputus begitu saja. Tidak ada tayangan lain yang muncul. Seketika Min Jun dilanda kepanikan, menyadari bahkan saluran berita pun kini ikut terhenti. Malam semakin larut, suasana dingin dan sunyi berubah menjadi ketegangan yang menyesakkan dada. Di dalam kamarnya, Min Jun terbaring di balik selimut dengan mata terbuka lebar. Rasa kantuk tidak kunjung datang, dan Min Jun merasa ada sesuatu yang semakin aneh. Sehari sebelumnya, Min Jun justru berharap hidupnya segera berakhir karena keputusasaan dari kehidupan yang ia jalani. Ia bahkan sempat berharap dunia benar-benar berakhir. Namun kini, ketika keinginannya itu menjadi kenyataan, Min Jun justru merasa frustasi dan berusaha bertahan hidup. Dalam pikirannya, keadaan sekarang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Baik sebelum maupun sesudah bencana ini, Min Jun tetap merasa hidupnya seperti berada di neraka. Tak lama kemudian, malam berganti pagi. Ketika matahari mulai bersinar, jalanan dipenuhi ceceran darah. Para zombie berjalan tanpa arah, sementara ambulans terbalik dengan tandu berserakan di sekitar mayat tim penyelamat yang bergelimpangan. Tepat di depan pintu apartemen Min Jun, terlihat bercak darah menetes hingga memenuhi lantai. Dengan waspada, Min Jun perlahan membuka pintu untuk mengintip keadaan luar. Pemandangan di hadapannya semakin mengerikan. Jalanan penuh darah, zombie berkeliaran dengan napas berat, dan mayat-mayat tak bernyawa tergeletak begitu saja. Dalam hati, Min Jun menyadari bahwa situasi saat ini benar-benar berbeda. Darah dan mayat seolah menjadi hal biasa dalam kekacauan tersebut, dan atmosfer dunia telah berubah seakan cerita kehidupan pun ikut berubah. Tanpa ragu, Min Jun kembali menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya, memastikan zombie tidak bisa masuk ke dalam apartemennya. Dengan penuh kekhawatiran, Min Jun merasa keluar rumah saat ini sama saja dengan mencari kematian. Ia kembali ke dalam rumah dan memeriksa persediaan makanannya. Min Jun menghitung 4 bungkus ramen, 6 bungkus mie instan, nasi instan, sedikit beras, beberapa camilan, 3 botol air mineral, serta pasokan air keran yang masih berfungsi. Selain itu, ia bersyukur gas di kompor masih bisa digunakan. Dari semua itu, Min Jun memperkirakan ia mampu bertahan setidaknya selama sebulan, dan selama waktu itu ia yakin seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Min Jun terus memeriksa ponselnya dengan harapan ibunya masih baik-baik saja, meski kini tidak ada lagi cara untuk menghubungi nomor darurat atau siapapun sejak sinyal benar-benar lumpuh. Pikiran Min Jun melayang pada para penghuni apartemen, yang jumlahnya hanya 5 orang. Seorang pria di lantai atas telah berubah menjadi zombie, sementara sisanya hanyalah pasangan lanjut usia dan seorang wanita tua. Min Jun bertanya-tanya apakah mereka semua masih bertahan di tempat itu. Tiba-tiba Min Jun teringat akan seorang mahasiswa yang tinggal di ruangan atap. Ingatan itu memunculkan pertanyaan baru dalam benaknya. Apakah mahasiswa tersebut masih ada di sana? Min Jun juga teringat bahwa biasanya mahasiswa itu selalu membawa pacarnya setiap hari Selasa. Jika kemarin memang hari Selasa, Min Jun yakin mahasiswa itu seharusnya masih berada di ruang atap. Dengan penuh kehati-hatian, Min Jun mulai menaiki tangga menuju lantai atas. Min Jun berhenti sejenak di depan pintu-pintu yang dilewati, mencoba mendengarkan tanda-tanda kehidupan, namun tidak terdengar aktivitas apapun. Harapan terakhir Min Jun kini tertuju pada mahasiswa yang tinggal di atap itu. Tatapan Min Jun terarah ke atas, berharap mahasiswa tersebut tidak bernasib sama seperti pria yang sudah berubah menjadi zombie. Min Jun terus melangkah dengan waspada, namun sesampainya di lantai paling atas, ia melihat pintu ruangan atap terbuka. Min Jun mendekat perlahan,
melangkah masuk sambil menajamkan indera, berusaha mencari keberadaan mahasiswa itu. Dalam benaknya, Min Jun sempat berpikir apakah ia harus memanggil mahasiswa tersebut, tetapi rasa waspada menahannya untuk tetap diam. Ketika pandangannya terarah pada pintu kamar mahasiswa itu, Min Jun mendapati pintu tersebut juga terbuka. Ia menatap perlahan ke dalam, dan menemukan suasana ruangan yang terasa aneh. Segalanya tampak berantakan, seolah telah terjadi sesuatu yang tidak wajar. Min Jun mencoba mencari keberadaan pacar mahasiswa itu, namun sosok yang ia harapkan tidak terlihat. Sebaliknya, sesuatu yang mengejutkan justru tampak di hadapannya. Di hari kedua sejak bencana dimulai, Min Jun menyaksikan lantai ruangan penuh dengan ceceran darah. Saat itu juga, Min Jun menyadari bahwa apa yang ia hadapi merupakan titik balik dari hidupnya. Pada saat yang bersamaan, tubuh Min Jun bergetar hebat dan kedua kakinya terasa begitu berat untuk melangkah. Dalam benaknya, Min Jun menyadari bahwa ia harus segera meninggalkan tempat tinggal mahasiswa tersebut secara perlahan. Namun tanpa sengaja, tangan Min Jun menyenggol sebuah pot tanaman yang berada di atas lemari. Pot itu jatuh menghantam lantai, pecah berkeping-keping, menimbulkan suara keras yang dapat menarik perhatian zombie. Kesadaran itu membuat Min Jun panik. Dari dalam ruangan mahasiswa tersebut, terdengar langkah kaki disertai deru napas berat. Tanpa berpikir panjang, Min Jun berlari tergesa-gesa untuk menjauh dari tempat itu. Kepanikannya membuat langkahnya kacau hingga ia tersandung. Seketika tubuh Min Jun terempas keras ke lantai, menghasilkan suara berisik yang semakin memperburuk keadaannya. Saat itu juga, Min Jun tersadar bahwa dirinya berada dalam bahaya besar. Ketika Min Jun menoleh ke belakang, terlihat sosok mahasiswa yang sudah berubah menjadi zombie bergerak cepat mengejarnya. Di saat Min Jun berusaha bangkit, zombie itu mendekat semakin cepat, hampir menjangkau tubuhnya. Dengan refleks, Min Jun membungkuk dan berhasil menghindari terkamannya. Tepat ketika zombie itu berada dekat dengan genteng di sampingnya, Min Jun menghentakkan kaki sekuat tenaga hingga tubuh zombie tersebut terlempar keluar dari apartemen. Sosok itu langsung meluncur jatuh ke lantai bawah. Reaksi spontan Min Jun membuat dirinya terperanjat. Tatapan Min Jun terpaku tanpa berkedip, menyadari bahwa ia baru saja melemparkan mahasiswa yang telah menjadi zombie ke bawah gedung. Tubuh Min Jun langsung ambruk. Kedua kakinya melemas karena tidak menyangka bisa melakukan hal tersebut. Dengan cepat Min Jun menutup pintu lantai atas, lalu menuruni tangga sambil terengah-engah. Sesampainya di unitnya, Min Jun segera membuka pintu rumah, masuk ke dalam kamar, lalu menjatuhkan diri ke lantai dengan tubuh gemetar. Napas Min Jun masih memburu, jantungnya berdegup kencang, sementara tangannya bergetar hebat. Min Jun masih sulit mempercayai bahwa insiden mengerikan itu baru saja terjadi. Dalam pikirannya muncul pertanyaan, dengan menjatuhkan mahasiswa itu dari lantai atas, kemungkinan besar ia telah merebut nyawa seseorang. Pikiran itu menimbulkan rasa bersalah yang menekan, membuat Min Jun bertanya-tanya apakah ia baru saja membunuh. Namun Min Jun mencoba menenangkan diri dengan keyakinan bahwa itu bukanlah kesalahannya, sebab mahasiswa tersebutlah yang lebih dulu menyerangnya. Beberapa saat kemudian, waktu menunjukkan pukul 8.29. Di kamar yang gelap, cahaya redup menembus masuk, memberikan sedikit kehangatan. Min Jun duduk terdiam dengan tatapan kosong, mentalnya terguncang akibat kejadian sebelumnya. Rasa bersalah terus menghantui, membuat Min Jun berulang kali memikirkan apakah benar ia telah menjatuhkan mahasiswa itu hingga mati. Sesaat kemudian Min Jun berdiri, lalu melangkah menuju pintu depan apartemen. Ketika pintu terbuka, pandangannya langsung tertuju pada bercak darah yang memenuhi lantai koridor. Di luar, Min Jun melihat satu zombie berjalan tanpa arah di lorong yang dipenuhi mayat bergelimpangan. Tatapan Min Jun menajam ketika ia merasa mengenali sosok zombie itu. Ketika zombie tersebut membalikkan tubuhnya, terlihat kepala yang sudah tidak lagi berada di posisi normal. Min Jun terdiam, menatapnya lekat-lekat dengan ekspresi terkejut. Matanya terbelalak, tidak percaya dengan apa yang sedang disaksikan. Mahasiswa lantai atas yang sebelumnya terlempar, masih hidup meski telah jatuh dari ketinggian. Kesadaran itu membuat Min Jun memahami bahwa mahasiswa tersebut sudah benar-benar bukan manusia lagi. Dengan tatapan dingin, Min Jun berjalan kembali ke apartemennya, dan dalam hati ia meminta maaf kepada sosok itu. Perlahan Min Jun menutup pintu, sementara dari luar terdengar suara langkah kaki zombie dan napas berat yang semakin mendekat ke arah pintu rumahnya. Sejak kejadian itu, Min Jun merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ketakutan yang selama ini selalu menghantuinya terhadap zombie perlahan memudar. Seakan rasa takut itu menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, sinar matahari menembus kota Seoul yang telah dikuasai oleh kiamat zombie, memberikan cahaya terang di tengah kehancuran. Di dalam kamar, Min Jun baru saja menghabiskan semangkuk ramen dengan kuah kental yang tersaji di atas meja. Min Jun menyadari dirinya masih bisa menikmati makanan itu selama gas kompor belum habis, meski ia tidak bisa memastikan kapan persediaan gas tersebut akan benar-benar berhenti. Min Jun kemudian merenung, bertanya pada dirinya sendiri, apakah cukup aman bila ia hanya berdiam diri dan menunggu bantuan datang. Namun Min Jun menyadari, jika ia hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa, persediaan makanannya bisa habis sewaktu-waktu. Sejak mahasiswa di lantai atas keluar dan terinfeksi, Min Jun merasa tidak ada lagi penghuni apartemen lain yang berubah menjadi zombie. Hal itu membuat Min Jun berpikir,
Mungkin ia bisa naik ke lantai atas dan mencoba mencari pertolongan dengan menyalakan api atau cahaya dari atap. Min Jun terdiam sejenak, lalu memikirkan rencana itu dengan serius. Dalam benaknya, Min Jun meyakinkan diri bahwa esok hari ia harus segera keluar dari tempat itu. Di tengah kebimbangannya, Min Jun merasa aneh karena ketakutan yang dulu begitu kuat kini tidak lagi menguasainya. Min Jun menduga mungkin hal itu disebabkan oleh keputusannya beberapa hari lalu untuk siap mengakhiri hidup, atau mungkin juga akibat pengalaman pertama ketika ia melihat tetangganya berubah menjadi zombie. Namun Min Jun tidak yakin, yang pasti rasa takut itu benar-benar hilang. Di tengah keheningan, tiba-tiba ponselnya berdering nyaring, membuat Min Jun terkejut. Di layar, tertera nama ibunya. Min Jun segera mengangkat panggilan itu, dan dari seberang terdengar suara ibunya dengan nada cemas. Ibunya memberitahu bahwa dirinya telah dievakuasi oleh militer sehari sebelumnya, dan kini berada di tempat pengungsian di Seongnam. Ibunya meminta Min Jun tidak khawatir dan berpesan agar ia tetap berada di rumah, tidak keluar mencari bahaya. Ibunya juga berjanji akan memastikan tim penyelamat datang menjemputnya. Namun sebelum pembicaraan selesai, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Min Jun mencoba memastikan, namun ternyata jaringan komunikasi kembali hilang. Meski begitu, Min Jun merasa lega karena mengetahui ibunya berada di tempat aman. Tak lama berselang, ponselnya mulai menerima pesan-pesan singkat secara tiba-tiba. Dari sana Min Jun mengetahui bahwa Sun Ho dan Byung Jun juga selamat. Menyadari rumah keduanya berdekatan, Min Jun berpikir mereka bisa saling membantu. Dalam situasi genting itu, hanya ibunya, Sun Ho, dan Byung Jun yang masih bisa berkomunikasi dengannya. Namun kemudian pikiran Min Jun tertuju pada seseorang yang lain, seorang gadis bernama Han Yena. Min Jun ingin tahu bagaimana keadaan Yena saat ini. Min Jun teringat bahwa Yena adalah satu-satunya orang yang tinggal dekat dengannya. Setahun lalu Yena pernah datang ke rumahnya. Saat itu, meja di rumah Min Jun dipenuhi kaleng minuman, botol, camilan, dan ramen. Yena mendatangi mereka setelah melihat sebuah foto di Instagram. Yena meminta teman-teman Min Jun memperkenalkan seseorang yang fotonya ada di sana, meski sebagian dari mereka tidak percaya karena orang itu sudah memiliki kekasih. Salah satu dari mereka bahkan meragukan apakah Yena benar-benar akan datang. Namun Seong Bin dengan santai mengatakan bahwa hal itu tidak masalah. Seong Bin mengaku sudah mengundang Yena, meski Yena tidak tahu bahwa tempat itu adalah rumah Min Jun. Seorang teman lain sempat berkomentar bahwa jika Yena benar-benar datang, mungkin ia sedang mencari seorang pacar. Seong Bin lalu berbicara pada Chang Min, menyebut bahwa kedatangan Yena bisa menjadi kesempatan yang baik untuk dimanfaatkan. Mendengar hal itu, Chang Min hanya tertawa heran, mempertanyakan apakah Seong Bin benar-benar berniat melakukannya meski mereka bersekolah di tempat yang sama. Beberapa saat kemudian, Seong Bin memeriksa ponselnya dan memberitahu teman-temannya bahwa Yena baru saja mengirim pesan, mengatakan bahwa ia akan segera datang. Chang Min meragukannya, namun tetap bersiap keluar untuk menjemput Yena. Hal itu membuat Min Jun bertanya-tanya dalam hati, benarkah Yena akan benar-benar datang ke rumahnya? Tak lama kemudian, Yena benar-benar muncul di depan rumah Min Jun. Wajahnya terlihat berbeda, alisnya berkerut, jelas menunjukkan ketidakpercayaan karena diajak ke tempat yang menurutnya kumuh. Dari dalam kamar, Seong Bin memanggil Yena dan memintanya masuk, lalu menjelaskan bahwa tempat itu adalah rumah Min Jun. Seong Bin memperkenalkan Chang Min yang fotonya pernah dilihat Yena di Instagram, namun Yena hanya terdiam di depan pintu dan enggan melangkah masuk. Tak lama kemudian, Yena memutuskan untuk pergi, membuat Min Jun terdiam sambil menatapnya dengan keterkejutan. Dalam hati, Min Jun merasa bahwa penderitaannya bukan berasal dari tingkah teman-temannya yang seenaknya, melainkan dari ekspresi wajah Yena yang begitu kecewa. Sejak saat itu, Min Jun sering memikirkan Yena. Di kamar mandi, sambil duduk di atas kloset, Min Jun merenung tentang keadaan gadis itu. Min Jun tahu kekacauan yang terjadi berasal dari penyebaran virus zombie, dan karena ayah Yena adalah direktur sebuah rumah sakit, seharusnya ia memiliki cara untuk melindungi keluarganya. Namun Min Jun heran mengapa dirinya begitu mengkhawatirkan Yena di tengah situasi kacau ini. Baginya, Yena seharusnya baik-baik saja karena memiliki kehidupan yang jauh lebih terjamin. Di tengah lamunannya, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Min Jun dari luar kamar mandi. Suara panggilan itu membuat Min Jun terkejut sekaligus bingung, karena ia merasa sangat mengenali suara tersebut. Min Jun menatap ke arah pintu dengan rasa heran, mencoba memastikan apakah yang ia dengar benar atau hanya hayalan. Dalam benaknya, Min Jun terus bertanya-tanya apakah memang ada seseorang yang memanggil namanya dari luar, atau telinganya hanya mempermainkannya. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, memanggil nama Min Jun dan memohon agar pintu segera dibuka. Seketika Min Jun tersentak kaget. Ia akhirnya menyadari siapa pemilik suara itu. Dari dalam kamar mandi, Min Jun berseru memastikan, dan di luar rumah, Yena terus memanggil namanya sambil memohon agar ia segera membuka pintu. Di depan jendela kamar, Yena tampak berjongkok dengan nafas terengah, berusaha mengetuk kaca sambil menyadari bahwa Min Jun berada di dalam dan mendengar suaranya. Namun suara gaduh yang ditimbulkannya justru menarik perhatian kawanan zombie yang berada di sekitar. Geraman mengerikan terdengar semakin dekat, membuat Yena tersentak panik ketika melihat beberapa zombie mulai berlari ke arahnya dan bersiap menerkam. Dengan ketakutan, Yena mengetuk jendela lebih keras sambil memanggil Min Jun berkali-kali, memohon dengan panik agar pintu segera dibuka. Tanpa membuang waktu, Min Jun bergegas membuka pintu apartemen dan melihat Yena berjongkok di depan jendela dalam keadaan panik.
Dengan wajah cemas, Minjun segera memintanya masuk. Lalu Yena berlari secepat mungkin ke dalam rumah, sementara Minjun menutup pintu rapat-rapat. Dari luar apartemen, sekelompok zombie tampak mulai berkumpul dan mengitari tempat itu, seakan menunggu kesempatan untuk masuk. Di dalam rumah, tubuh Yena terlihat basah oleh keringat, napasnya tersengal-sengal, dan wajahnya pucat karena ketakutan. Di dalam kamar, Yena terduduk lemas sambil berusaha mengatur napasnya, sementara Minjun hanya terdiam menatapnya, masih tidak percaya bahwa Yena kini berada di hadapannya. Minjun kemudian mencoba memeriksa kondisi Yena, memastikan apakah ia baik-baik saja, sambil bertanya dalam hati alasan mengapa Yena bisa sampai ke tempat itu. Tanpa sepatah kata pun, Yena tiba-tiba menarik Minjun untuk duduk di depannya. Dengan napas yang masih tersengal, Yena memeluk Minjun erat-erat, penuh rasa takut seolah tidak ingin melepaskannya. Tangan Yena mencengkram baju Minjun begitu kuat, seakan memastikan Minjun tidak pergi dari sisinya. Hal itu membuat Minjun terperangah, tidak menyangka sikap Yena bisa berubah drastis dalam sekejap. Dengan tubuh kaku dan ragu-ragu untuk membalas pelukan itu, Minjun masih mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi pada Yena. Di dalam ruangan itu, Yena masih memeluk Minjun dengan diam, seakan menyalurkan segala ketakutannya. Perlahan Minjun mencoba menenangkan Yena, hingga akhirnya Yena tersadar dan melepaskan pelukan tersebut. Dengan tatapan penuh syukur, Yena menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Minjun karena telah menyelamatkan dirinya. Menurut Yena, jika Minjun tidak membukakan pintu pada saat itu, mungkin dirinya sudah mati. Sikap yang tidak biasa dari Yena membuat Minjun tersipu. Namun dengan gugup Minjun mengakui bahwa dirinya juga merasa lega karena kini Yena telah aman. Setelah itu Yena menanyakan apakah Minjun tinggal seorang diri di rumah tersebut. Minjun menjelaskan bahwa ibunya telah pergi bekerja selama 3 hari dan belum pernah kembali. Beberapa hari kemudian ibunya sempat menghubungi, memberi kabar bahwa dirinya bertemu dengan unit militer dan berhasil dievakuasi ke tempat yang aman. Mendengar hal itu, Yena merasa cukup lega. Namun Minjun juga penasaran tentang keluarga Yena. Dengan ragu Yena mengatakan bahwa terakhir kali ia berbicara dengan ayahnya, suara ayahnya terdengar aman di ruang kerjanya. Saat ingin menceritakan tentang ibunya, ekspresi Yena sempat berubah, tetapi akhirnya ia tetap mengatakan bahwa kedua orang tuanya baik-baik saja. Melihat sisa makanan di meja, Yena kemudian meminta air minum karena sudah berhari-hari tidak meneguk apapun, sekaligus meminta izin untuk mengisi daya ponselnya. Waktu di kamar Minjun menunjukkan pukul 15.20. Di samping tempat duduk Yena, beberapa botol air mineral sudah habis diminumnya. Dengan masih memegang satu botol, Yena kembali meneguknya dengan lahap, menunjukkan betapa haus dirinya setelah sekian lama bertahan tanpa cukup air. Melihat hal itu, Minjun bertanya-tanya dalam hati berapa banyak air yang sudah dihabiskan oleh Yena. Dalam benaknya, Minjun merasa harus mulai menjatah persediaan, karena jika tidak mereka bisa kehabisan air minum. Lebih dari itu, Minjun juga tidak menyangka bahwa Yena justru membawa bahaya dengan datang ke rumahnya. Rasa penasaran membuat Minjun bertanya dalam hati apakah Yena meninggalkan apartemennya, dan mengapa Yena memutuskan datang ke rumahnya sekarang. Yena kemudian menceritakan bahwa dirinya selama ini bersembunyi di luar rumah, sebuah pengakuan yang membuat Minjun terkejut. Yena lalu mengingat kembali kejadian 3 hari sebelumnya, ketika mereka sempat bertemu di lobi apartemen. Malam itu, Yena hanya sempat mengganti pakaian lalu keluar untuk waktu singkat, namun dalam perjalanannya ia mendengar seseorang berteriak di tengah kerumunan. Seketika suasana berubah kacau, orang-orang berlarian panik ke segala arah, menghindari sesuatu yang tidak sempat dilihat Yena. Tanpa sempat berpikir panjang, Yena ikut berlari hingga akhirnya menemukan tempat bersembunyi di tangga dekat pusat perbelanjaan. Selama berjam-jam Yena menunggu, berharap ada seseorang yang datang menolong, namun tidak ada satupun yang muncul. Penjelasan itu membuat Minjun tidak menyangka bahwa Yena benar-benar bertahan seorang diri di luar selama ini. Yena kemudian menjelaskan bahwa di atas tangga, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang tidak terkunci. Di dalam ruangan itu ada sebuah pintu lain menuju gedung, namun pintu tersebut terkunci rapat sehingga satu-satunya pilihan bagi Yena hanyalah tetap bersembunyi di sana. Yena merasa sedikit beruntung karena menemukan sebotol air mineral di dalam ruangan itu, dan bertahan hidup hanya dengan air tersebut. Namun di hari ketiga, Yena menyadari tubuhnya sudah mencapai batas menahan rasa haus dan lapar. Mengetahui jarak rumahnya hanya sekitar 1 kilometer, Yena memberanikan diri pulang dengan harapan bertemu polisi atau tim penyelamat di perjalanan. Namun langkahnya terhenti ketika melihat ke sisi lorong lain, di mana beberapa zombie berkeliaran di antara mayat-mayat yang berjalan tanpa arah. Keraguan menyelimuti Yena ketika melihat jalan satu-satunya menuju rumahnya dipenuhi oleh zombie yang bisa menyerangnya kapan saja. Yena mencoba mencari jalur lain dengan harapan jalan itu mampu membawanya pulang. Namun, tidak lama kemudian Yena menyadari bahwa rute tersebut justru melewati rumah Minjun. Untuk kembali ke apartemennya, Yena harus melewati jalan di depan rumah Minjun yang dipenuhi beberapa zombie dan sebuah ambulans yang terbalik. Meski penuh bahaya, Yena tidak memiliki pilihan lain selain menempuh jalur itu. Saat menyusuri jalan, Yena semakin yakin bahwa dirinya mendekati rumah Minjun. Walau hanya sekali mengunjungi rumah itu, Yena percaya jalannya benar. Ingatannya kembali pada 3 hari lalu ketika ia bertemu Minjun di area apartemen, dan keyakinannya semakin kuat bahwa Minjun pasti pulang ke rumahnya. Dengan penuh kehati-hatian, Yena berjalan sambil menghindari zombie, hingga akhirnya tiba di kediaman Minjun.
Mendengar cerita itu, Minjun menilai Yena luar biasa berani bisa bertahan di luar dalam keadaan sekacau itu. Yena menghela napas panjang, merasa lega karena Minjun benar-benar ada di rumah. Yena kemudian berdiri, menyadari rambutnya sudah lepek dan tubuhnya kotor, serta merasa tubuhnya penuh keringat. Yena pun bertanya apakah air di rumah Minjun masih mengalir. Ketika Yena mengangkat tangannya, Minjun melihat noda keringat yang membekas pada jaket yang dikenakannya. Ekspresi Minjun berubah terkejut karena Yena yang biasanya selalu bersih dan wangi kini tampak lusuh. Minjun menyinggung bahwa pakaian Yena sudah benar-benar basah oleh keringat, lalu menawarkan pakaian miliknya agar Yena lebih nyaman. Tawaran itu membuat Yena merasa malu sekaligus terkejut. Rasa malu yang bercampur kesal membuat Yena bereaksi keras. Yena menginjak tubuh Minjun, menyebutnya gila, lalu melontarkan umpatan dan ejekan dengan menyebut Minjun pecundang. Minjun hanya bisa heran mengapa Yena marah sedemikian rupa. Yena kemudian meninggalkan Minjun sambil mengaku sudah terlalu lelah untuk terus mengutuk, lalu membuka jaketnya dan meminta izin untuk mandi di kamar mandi Minjun. Dengan gugup, Minjun mengizinkannya, dan Yena berjanji akan berterima kasih atas kebaikan itu. Sesaat setelah Yena masuk ke kamar mandi, Minjun masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Suara air yang mengalir dari dalam kamar mandi terdengar jelas di tengah keheningan, sementara Minjun hanya terdiam di dalam kamarnya. Pikiran Minjun dipenuhi kegelisahan tentang apa yang harus dilakukan. Sebelum Yena datang, Minjun berencana pergi keluar, tetapi kini ia merasa bersalah jika meninggalkan Yena seorang diri. Namun jika mereka tetap bersembunyi di rumah, persediaan makanan yang hanya cukup untuk satu orang selama sebulan akan habis dalam waktu 2 minggu. Minjun bergumam dalam hati bahwa situasi semakin sulit dan tanpa harapan. Namun, di antara semua kejadian mengejutkan selama kiamat zombie, Minjun sama sekali tidak menyangka bahwa Yena bahkan sedang mandi di rumahnya. Kenangan masa sekolah pun terlintas di benak Minjun. Saat itu Minjun sering berjalan seorang diri, dan ketika berpapasan dengan Yena di pintu kelas, Yena tidak pernah menyapanya. Bahkan sekadar kontak mata pun tidak, seolah Minjun bukanlah siapa-siapa. Meskipun satu kelas, Yena selalu memperlakukannya seperti serangga yang tidak layak diperhatikan. Lamunan Minjun buyar ketika tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka, dan Yena keluar sambil meminta pakaian bersih. Yena merasa perlu mengganti pakaian yang sudah dikenakannya selama beberapa hari, setidaknya hingga pakaian lamanya bisa dicuci. Dengan tergesa, Minjun mencarikan pakaian untuk Yena dan menanyakan pilihan antara kaos atau baju tidur. Bagi Yena, pakaian apapun tidak masalah mengingat tubuh Minjun yang lebih kecil darinya. Ketika Yena menerima kaos abu-abu dari Minjun, ekspresinya berubah setelah menghirup aromanya. Menurut Yena, kaos itu berbau sangat apek, sehingga ia menanyakan apakah tidak ada pakaian lain yang lebih layak. Minjun menjawab bahwa pakaian lainnya justru lebih buruk kondisinya. Yena akhirnya meminta Minjun melupakan soal itu dan tetap mengenakan kaos abu-abu tersebut, meski ia terus saja mengendus aromanya. Sambil menatap pakaiannya yang kini melekat di tubuh, Yena merasa sulit menerima bau apek tersebut, dan hanya ingin segera kembali memakai pakaiannya sendiri setelah kering. Yena merasa kaos abu-abu yang dipakainya terlalu apek, sehingga Yena berkomentar bahwa setidaknya Minjun bisa menyemprotkan pewangi ruangan atau sesuatu yang serupa. Minjun berdalih bahwa kaos itu baru saja dicucinya. Mengetahui dirinya begitu sensitif dengan aroma, Yena menduga bau tersebut muncul karena Minjun tinggal di tempat semi-basement. Yena menganggap semuanya terasa menjijikan, dan hal itu membuat Minjun bertanya-tanya, apakah sikap Yena disebabkan oleh kepribadiannya, atau sekadar kebiasaan berbicara tanpa dipikirkan. Minjun merasa aneh melihat Yena justru mempermasalahkan hal sepele di tengah keadaan kiamat zombie. Beberapa saat kemudian, hari mulai beranjak malam dan suara erangan zombie terdengar dari kejauhan, bergema di jalanan gelap yang dipenuhi makhluk tanpa arah itu. Di rumah Minjun, Yena terlihat menjemur pakaian basahnya. Selain itu, Yena telah menghabiskan semangkuk ramen dan beberapa camilan. Setelahnya, Yena bertanya pada Minjun mengenai apa yang sebaiknya mereka lakukan selanjutnya, mengingat tidak ada pilihan selain menunggu bantuan. Minjun mengutarakan rencana untuk pergi berpindah tempat, yang sontak membuat Yena terkejut dan menganggap Minjun gila karena mau mengambil risiko keluar padahal persediaan makanan masih ada. Dengan panik, Yena mengingatkan bahwa dirinya hampir mati ketika berada di luar, dan kini Minjun justru ingin mengajaknya kembali menghadapi bahaya. Minjun berusaha menenangkan Yena dengan menjelaskan bahwa rencana itu sempat terpikir ketika Yena belum datang. Kini dengan kehadiran Yena, Minjun merasa lebih baik tetap tinggal hingga bantuan datang. Namun, Yena khawatir jika mereka kehabisan makanan, sehingga Yena kembali bertanya apa yang seharusnya dilakukan. Menurut Minjun, kemungkinan yang ada hanyalah memeriksa rumah tetangga untuk mencari kebutuhan, meski tidak bisa dipastikan apakah masih ada orang yang terinfeksi di sana. Minjun menyadari bahwa teriakan dari gedung lain semakin jarang terdengar, yang menandakan banyak orang mungkin sudah terinfeksi. Dengan kata lain, jika makanan benar-benar habis, Minjun merasa mereka harus keluar dan mencari persediaan. Penjelasan itu membuat Yena panik, karena baginya keluar rumah sama saja dengan bunuh diri. Yena merasa zombie terlalu berbahaya, apalagi ia hampir mati hanya dengan berjalan sejauh 1 kilometer menuju rumah Minjun. Minjun menganggap jarak yang ditempuh Yena sudah cukup jauh, dan menilai Yena berhasil bertahan dengan baik hingga sampai ke rumahnya. Dari situ Minjun percaya Yena bisa menghindari zombie jika mereka harus keluar bersama. Namun Yena masih heran karena Minjun tampak tidak memiliki rasa takut terhadap monster tersebut.
Bagi Minjun, Yena sudah tahu bahwa orang-orang itu hanyalah manusia yang berubah menjadi zombie akibat infeksi gigitan. Minjun menilai penting bagi mereka untuk memahami lebih banyak tentang makhluk itu. Dari pengamatannya melalui jendela, Minjun menyimpulkan bahwa gigitan adalah penyebab utama perubahan menjadi zombie. Minjun bahkan mengakui bahwa dirinya tidak peduli jika terinfeksi, karena tidak ada beban yang berarti dalam hidupnya. Pernyataan itu membuat Yena heran, sebab bagi Yena bertahan hidup tetap penting. Yena tidak ingin berakhir sebagai zombie, apalagi tahun depan dirinya berencana melanjutkan studi di Amerika. Minjun mencoba menyemangati Yena dengan mengatakan bahwa kunci keselamatan adalah sebisa mungkin menghindari kontak dengan zombie. Yena terbukti mampu melakukannya ketika berhasil mencapai rumah Minjun tanpa ketahuan. Minjun menambahkan bahwa tidak semua zombie akan mengejar atau membunuh, karena tergantung pada kondisi tubuh mereka. Beberapa hanya berjalan tanpa arah, sementara yang lain terdiam layaknya mayat. Minjun mengetahui bahwa kecepatan berlari zombie jauh lebih lambat dari manusia normal, sehingga ia yakin Yena mampu menghindar. Penjelasan itu perlahan membuat Yena mulai percaya diri. Minjun kemudian bertanya apakah Yena pernah bermain kejar-kejaran saat kecil, dan menyamakan pengalaman dikejar zombie dengan permainan tersebut agar terasa lebih ringan. Yena justru heran mendengar perbandingan itu, karena baginya situasi menyeramkan tersebut tidak mungkin dianggap sebagai permainan. Meski sempat salah ucap, Minjun buru-buru meminta maaf. Tidak lama kemudian, Yena meluruskan kakinya dan memutuskan untuk beristirahat. Yena meminta Minjun menyiapkan beberapa selimut, lalu terlihat santai di kamar Minjun. Yena mengaku tidak tidur selama beberapa hari terakhir, sehingga tubuhnya terasa lelah dan mengantuk. Melihat kondisi itu, Minjun merasa bingung dan canggung, tetapi tetap menghamparkan tempat tidur beserta bantal dan selimut untuk Yena. Di atas kasur itu terdapat 2 bantal, membuat Yena merasa heran dan menilai Minjun seperti orang gila karena berencana tidur di sampingnya. Yena kemudian menunjuk ke arah luar kamar, meminta Minjun untuk tidur di luar ruangan tersebut. Menurut Minjun, permintaan itu terasa tidak adil. Rumah itu adalah miliknya, dan baginya tidur di depan kamar mandi justru terasa aneh. Mendengar alasan itu, Yena memilih tidak memperpanjang perdebatan. Ia akhirnya mengizinkan Minjun tetap beristirahat di dalam kamarnya. Namun, saat melangkah keluar kamar, Yena menyadari bahwa dirinya hanyalah tamu tak diundang. Ia berkeras untuk tidur di luar, agar Minjun bisa beristirahat dengan nyaman di kamarnya sendiri. Sikap tak terduga itu justru membuat Minjun kebingungan. Yena bahkan menyindir dengan mengatakan bahwa dirinya rela tidur di tangga luar yang penuh bercak darah. Ucapan itu membuat Minjun panik, sehingga ia mendesak Yena untuk tidur dengan nyaman di dalam rumah. Yena tetap berdalih bahwa rumah itu adalah milik Minjun, sehingga Minjun yang seharusnya beristirahat dengan tenang tanpa perlu memikirkan dirinya. Mendengar nada rajuk Yena, Minjun terus membujuk dan akhirnya menawarkan diri untuk tidur di dapur. Yena hanya tertawa, merasa puas karena ternyata ia sejak awal hanya bercanda dengan Minjun. Akhirnya, Minjun benar-benar terbaring di dapur sempit, beralaskan lantai dingin. Dalam hati, Minjun mengakui dirinya kalah dari Yena. Sambil memejamkan mata, ia mencoba menenangkan diri dengan pikiran bahwa tidur di dapur mungkin jauh lebih baik. Meski demikian, ia merasa ingin berterima kasih pada Yena. Kehadiran gadis itu membuatnya tidak lagi merasa kesepian, walaupun Yena terlalu banyak bicara. Sementara itu, di kamar Minjun, suara geraman zombie terdengar dari luar, melintas di sekitar rumah. Lilin yang menyala menjadi satu-satunya penerang. Di balik selimut, Yena masih terjaga. Suara geraman zombie terus terngiang di telinganya, membuatnya sulit memejamkan mata. Tak lama kemudian, Minjun mendengar suara lirih Yena yang memanggil namanya. Dengan ekspresi bingung, Minjun bertanya-tanya alasan Yena memanggilnya. Saat itu Yena mengungkapkan perasaan takutnya. Ia mengajak Minjun untuk kembali tidur bersamanya di dalam kamar, karena ketakutan membuatnya tak sanggup terlelap seorang diri. Sesaat kemudian, dari dalam kamar Minjun terus terdengar suara geraman para zombie yang berkeliaran di luar rumah. Minjun tetap berjaga di dekat pintu sambil menunggu Yena tertidur. Yena teringat kembali pada pertama kali ia mendengar suara mengerikan itu saat bersembunyi di tangga pusat perbelanjaan. Walau sudah pernah mendengarnya, bagi Yena suara itu masih terasa asing dan membuat bulu kuduk meremang. Dengan suara lirih, Yena mengungkapkan kerinduannya pada ibunya. Ucapan itu membuat Minjun terdiam. Sorot mata Minjun tampak kosong, seolah pikirannya tenggelam dalam sesuatu yang berat. Malam pun berganti pagi. Dari kejauhan, beberapa gedung di sekitar tempat tinggal Minjun menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sebagian penghuninya telah berubah menjadi zombie, sementara dari salah satu apartemen terlihat bercak darah berceceran, dengan beberapa mayat hidup berjalan tanpa arah. Di dalam rumah, Yena masih tertidur lelap di kamar Minjun. Melihatnya, Minjun bertanya-tanya berapa lama lagi Yena akan terus terlelap. Sebelumnya Yena mengaku sulit tidur karena dihantui rasa takut. Namun kini gadis itu justru tertidur begitu pulas. Jam di dinding kamar menunjukkan pukul 9 pagi ketika Yena perlahan terbangun, lalu duduk di atas kasur dengan tatapan bingung mengarah ke pintu. Saat itu Minjun tengah bersiap, dan Yena memperhatikan gerak-geriknya. Minjun berencana kembali pergi ke lantai atas. Keputusan itu membuat Yena kesal karena Minjun sebelumnya sendiri mengaku tidak tahu apakah masih ada orang lain yang terinfeksi di sana.
Bayangan akan kemungkinan buruk membuat Yena merasa takut, namun Min Jun berusaha menenangkannya dengan keyakinan bahwa dirinya akan baik-baik saja selama bisa menghindar. Min Jun lalu menanyakan apakah Yena ingin ikut, tetapi Yena menolak keras karena merasa tak sanggup. Min Jun akhirnya meminta Yena untuk tetap tinggal, sebelum ia bergegas menaiki tangga. Ketika melewati pintu apartemen, langkah Min Jun terhenti. Tatapannya terpaku pada kaca pintu yang telah retak. Ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Min Jun menyadari pintu itu tidak akan bertahan lebih lama dengan kondisi rapuh seperti itu. Dalam hati, ia tahu bahayanya semakin dekat. Dengan hati-hati, ia kembali melangkah menaiki tangga menuju lantai atas. Tiba-tiba terdengar suara Yena yang menyebutkan bau busuk kian terasa. Min Jun menoleh dan mendapati Yena ternyata mengikutinya. Gadis itu mengatakan bahwa dirinya memiliki firasat buruk, membuat Min Jun hanya bisa terdiam heran menatapnya. Sesaat kemudian, mereka tiba di atap bangunan. Tanpa ragu, Min Jun langsung memeriksa unit apartemen yang ditempati seorang mahasiswa. Di dalam kamar mandi, ia mendapati lantai penuh darah dengan sosok tergeletak tak bernyawa. Pemandangan mengenaskan dari tubuh pacar mahasiswa itu membuat Min Jun terkejut dan cemas. Saat diperhatikan lebih jelas, gadis itu benar-benar telah kehilangan nyawa. Min Jun hanya bisa terdiam sejenak. Lalu dalam hati ia mengirimkan doa untuknya sebelum meninggalkan tempat itu. Ketika keluar, Yena langsung menanyakan keadaan di dalam. Min Jun menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun selain tubuh yang sudah tewas mengenaskan. Ia juga menyarankan agar Yena tidak perlu melihatnya. Yena menurutinya tanpa banyak bicara. Min Jun kemudian menyampaikan rencananya, bahwa jika mereka ingin mencari pertolongan, sebaiknya mereka menyalakan api di atap untuk menarik perhatian helikopter. Namun api membutuhkan waktu untuk menyala, sehingga Yena merasa mereka perlu mencari cara lain. Tiba-tiba Yena berteriak menanyakan apakah ada orang lain di sekitar mereka. Min Jun segera menghentikannya dengan panik. Ia takut suara keras itu justru menarik perhatian zombie, terlebih pintu apartemen sudah retak parah. Pada akhirnya, Min Jun dan Yena memilih bertahan di tempat itu. Saat mereka kembali berada di kamar Min Jun, Yena tiba-tiba menanyakan tipe kepribadian Min Jun. Pertanyaan itu membuat Min Jun mengaku tidak pernah memeriksanya. Yena yang sedang berbaring santai hanya tertawa geli, merasa heran Min Jun benar-benar tidak pernah mencoba hal sederhana itu. Ia bahkan semakin yakin Min Jun tidak memiliki akun Instagram, dan sekalipun memilikinya, pengikutnya pasti tidak akan lebih dari 50 orang. Yena menanyakan hobi yang dimiliki Min Jun untuk mengisi waktunya, dan Min Jun menjawab bahwa dirinya senang memainkan permainan rages zombie di komputer. Mendengar hal itu membuat Yena tertawa, mengingat dunia kini telah porak-poranda oleh wabah zombie sehingga permainan semacam itu seolah tidak lagi diperlukan. Pembicaraan mereka kembali mengarah pada tipe kepribadian, dan dengan ekspresi ceria Yena beranggapan bahwa Min Jun pasti akan mendapat hasil sebagai seorang introvert, mengingat kebiasaannya yang selalu bermain di rumah dan melakukan segala sesuatu seorang diri. Yena yakin Min Jun tidak akan pernah mendapatkan hasil sebagai ekstrovert. Dalam benaknya, Min Jun merasa terkejut melihat Yena begitu banyak bicara. Meskipun keduanya mungkin akan mati esok hari, mereka tetap saja membicarakan hal-hal kecil yang justru terasa menggemaskan. Yena kemudian menanyakan pendapat Min Jun mengenai tipe kepribadiannya sendiri. Min Jun merasa heran melihat Yena begitu santai berbicara dengannya, mengingat sebelum kiamat zombie terjadi, Yena bahkan tidak pernah menoleh sedikit pun ke arahnya. Min Jun menduga hal itu hanya karena saat ini dirinya menjadi satu-satunya orang yang bisa diajak Yena berbicara. Namun di balik itu, Min Jun terus bertanya-tanya dalam hatinya. Ia berpikir, apakah berada di akhir dunia bersama seorang gadis yang disukainya merupakan suatu keberuntungan tersendiri. Sebelumnya Min Jun tidak pernah membayangkan dapat menghabiskan waktu bersama Yena, meskipun hanya dengan gurauan sederhana, namun sekadar membayangkannya saja sudah membuatnya merasa bahagia. Bagi Min Jun, meskipun dunia telah berubah menjadi neraka dan kemungkinan mereka mati esok hari begitu besar, mungkin semua itu tetap menyimpan arti tersendiri. Yena sengaja menendang Min Jun karena kesal melihat Min Jun terus mengabaikan pertanyaannya. Min Jun pun meminta maaf sambil mengakui bahwa dirinya tengah memikirkan sesuatu, tetapi hal itu semakin membuat Yena jengkel. Beberapa saat kemudian, dari balik jendela tampak cahaya yang menembus masuk dan menerangi kamar Min Jun. Hari-hari berikutnya, Yena menghabiskan waktunya di kamar Min Jun dengan membaca komik, sementara rutinitas itu terus berlangsung selama beberapa hari. Ketika sedang asyik membaca, Yena menanyakan apakah Min Jun telah selesai mencuci pakaian sekaligus mengeluh karena merasa lapar. Di sisi lain, Min Jun dengan kesal mencuci pakaian menggunakan kedua tangannya. Dalam hati Min Jun berjanji suatu saat akan meninggalkan Yena dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun meski merasa jengkel, Min Jun tetap menuruti permintaan itu tanpa banyak protes, sebab tipe kepribadiannya membuatnya jarang menunjukkan emosi. Dengan listrik yang telah terputus, Min Jun terpaksa mencuci pakaian secara manual, bersyukur karena air keran masih mengalir sehingga persediaan air mereka aman, meski persediaan makanan semakin menipis. Hingga pada akhirnya, di tengah kegelapan, Min Jun selesai mencuci pakaian mereka dan menjemurnya di dalam ruangan. Setelah itu, Min Jun menyiapkan ranselnya dan berpamitan pada Yena bahwa dirinya akan keluar. Yena yang masih tenggelam dalam komik, hanya meminta agar Min Jun kembali dalam waktu 30 menit. Bahkan Yena mengancam bahwa jika Min Jun membuatnya menunggu terlalu lama, ia akan memastikan Min Jun mati.
Min Jun hanya mengiyakan dengan kesal yang ia simpan dalam hati. Perlahan, pintu apartemen terbuka, dan dengan penuh kewaspadaan Min Jun mengamati keadaan sekitar. Setiap hari, Min Jun berkeliling memeriksa kondisi di luar, meski hanya melalui jalur yang ia anggap aman. Selama beberapa hari, ia memperhatikan perilaku orang-orang yang sudah terinfeksi virus. Dari pengamatannya, Min Jun menyimpulkan bahwa mereka benar-benar menyerupai zombie, layaknya orang yang menderita rabies, yang akan menyerang manusia hidup namun tidak menyerang mereka yang sudah mati atau sama-sama terinfeksi. Min Jun juga mendapati kemungkinan bahwa setelah terinfeksi, penglihatan para zombie menjadi terganggu. Mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan manusia dalam jarak lebih dari 50 hingga 100 meter, meski kemungkinan besar hal itu berbeda pada setiap individu. Selain itu, Min Jun memahami bahwa para zombie memiliki kepekaan luar biasa terhadap suara, sehingga mereka harus selalu menjaga kesunyian agar tidak menarik perhatian. Pada siang hari, jumlah orang yang terinfeksi tampak 2 hingga 3 kali lebih sedikit dibandingkan malam hari. Min Jun menduga hal itu terjadi karena para zombie tidak menyukai cahaya matahari, dan lebih banyak bergerak di balik bayangan ketika siang datang. Oleh sebab itu, Min Jun menyimpulkan bahwa pergi pada malam hari adalah keputusan yang berbahaya dan tidak disarankan. Sambil terus mengamati dari arah lain, Min Jun juga menemukan beberapa ciri khas dari orang-orang yang telah terinfeksi. Menurutnya, ciri-ciri itu sangat mirip dengan karakter zombie dalam permainan Rage Z yang dulu sering ia mainkan. Meskipun pada awalnya Min Jun menganggap kesamaan itu hanyalah imajinasinya, ia merasa bahwa kemiripan tersebut terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Pikiran itu membuat Min Jun yakin bahwa apa yang sedang terjadi hanyalah permulaan, dan cepat atau lambat akhir dunia benar-benar akan tiba. Sementara itu, apartemen Min Jun masih diterangi cahaya matahari. Di dalam kamar, Yena menyadari bahwa dirinya telah selesai membaca seluruh koleksi komik milik Min Jun, dan perasaan bosan mulai menguasai dirinya. Jam dinding menunjukkan pukul 3:30 sore, membuat Yena kesal karena Min Jun belum juga kembali. Akhir-akhir ini Min Jun sering mengabaikannya, dan keterlambatan itu menambah rasa jengkel dalam hati Yena. Tiba-tiba suara helikopter terdengar melintas di wilayah mereka, membuat Yena bertanya-tanya tentang tujuan kehadiran helikopter tersebut. Dalam pikirannya, Yena membayangkan jika saja helikopter itu melintas tepat di dekat mereka, ia bisa saja menyalakan api di atap bersama Min Jun dan berteriak meminta pertolongan. Namun semakin ia memikirkan hal itu, semakin jelas baginya bahwa usaha semacam itu mungkin tidak ada gunanya. Waktu terus berlalu, hingga cahaya matahari menghilang. Jam kini menunjukkan pukul 4:25 sore. Yena terdiam di dalam kamar Min Jun, hanya ditemani sepotong lilin yang menyala redup. Rasa cemas mulai menyelimutinya, karena Min Jun belum juga kembali. Lebih dari 1 jam telah berlalu sejak Min Jun pergi, dan pikiran buruk terus menghantui Yena. Ia khawatir Min Jun telah diserang, atau bahkan ikut terinfeksi. Meski demikian, Yena berusaha mengusir bayangan buruk itu. Ia hanya ingin Min Jun kembali dengan selamat, meskipun dalam hatinya tumbuh keinginan untuk memukul Min Jun sekeras-kerasnya, karena nekat pergi keluar. Yena bahkan bergumam dalam kesal bahwa ia perlu mematahkan kaki Min Jun jika terus bersikeras menantang bahaya. Beberapa saat kemudian, matahari benar-benar tenggelam dan kegelapan menyelimuti apartemen. Yena tetap menunggu dengan penuh kecemasan, tubuhnya bergetar oleh rasa takut. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya ketika ia menyadari malam telah datang. Yena teringat peringatan Min Jun bahwa pada malam hari jumlah orang terinfeksi akan meningkat tajam, dan hal itu membuat rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Dengan putus asa, Yena memeluk kedua kakinya sambil berharap Min Jun segera pulang. Suaranya bergetar ketika ia berbisik dalam hati, memohon agar Min Jun tidak meninggalkannya seorang diri. Tak lama kemudian, suara pintu apartemen terdengar. Min Jun datang dengan langkah tergesa sambil membawa sesuatu di tangannya. Namun pandangan Min Jun segera tertuju pada Yena, yang duduk dengan wajah penuh frustasi dan mata yang basah oleh air mata. Tatapan merah Yena menyiratkan amarah sekaligus kesedihan. Dengan suara bergetar, Yena mengingatkan bahwa Min Jun telah terlambat 3 jam, seolah menuntut apakah Min Jun memiliki permintaan terakhir sebelum ia dihukum. Yena ingin menghajarnya habis-habisan karena telah membuatnya begitu khawatir. Akan tetapi, Min Jun segera mencoba menenangkannya dengan menunjukkan sesuatu yang ia bawa. Min Jun menjelaskan bahwa dirinya melihat helikopter menyebarkan ribuan selebaran dari udara. Ia segera mencari lokasi jatuhnya selebaran-selebaran itu, dan itulah alasan mengapa ia terlambat pulang. Yena yang masih kesal kemudian menanyakan isi selebaran yang Min Jun bawa. Saat membacanya, ekspresi Yena seketika berubah terkejut. Rasa gugup menguasai dirinya ketika ia menyadari informasi penting yang tertulis di dalam selebaran tersebut. Dari selebaran yang dibawa Min Jun, Yena mengetahui bahwa area Gangbuk akan segera diisolasi, dan lokasi itu adalah tempat mereka berada saat ini. Informasi di dalamnya menjelaskan bahwa isolasi akan dilakukan pada esok hari. Yena merasa kesal. Sulit baginya menerima kenyataan bahwa seluruh kota Gangbuk akan diisolasi. Min Jun kemudian meminta Yena membaca bagian belakang selebaran yang berisi status keamanan wilayah. Dari selebaran itu terlihat bahwa Jungbuk, termasuk Jongmundong, diberi label peringatan dengan tingkat infeksi yang lebih rendah dibanding wilayah lain. Bahkan Yongcheondong mendapat label aman. Namun menurut Min Jun, hal yang paling penting justru keadaan sekitar tempat tinggal mereka. Area seperti Dongdaemun, Yongsan,
dan Seongdong termasuk dalam kategori sangat berbahaya, dan kondisi itu hanya akan semakin memburuk di masa mendatang. Menyadari kenyataan tersebut, Yena diliputi rasa gugup dan cemas. Minjun menegaskan bahwa tetap tinggal dan menunggu penyelamatan adalah pilihan terburuk. Yena lalu bertanya-tanya apakah mereka harus segera meninggalkan Gangbuk, dan apakah itu mungkin dilakukan. Yena juga mendengar bahwa Uijingbu termasuk wilayah berbahaya. Ia bertanya-tanya dari mana pemerintah akan mulai mengisolasi Gangbuk, dan apakah itu berarti seluruh wilayah akan terputus di sepanjang Sungai Han. Dalam benaknya, Minjun berpikir bahwa tingkat infeksi di sekitar mereka masih rendah. Lalu bagaimana dengan area yang sudah diberi label sangat berbahaya? Namun, Minjun menyadari bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima kenyataan. Menurut Minjun, kondisi Nowon dan Uijingbu di wilayah utara sudah sangat serius, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri melalui bagian utara Seoul. Pada akhirnya, Minjun menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menyeberangi Sungai Han. Ia berpikir jalur tercepat adalah melalui Yongsan atau Dongdaemun menuju Seongdong. Tetapi karena Yongsan dan Seongdong berstatus sangat berbahaya, maka pilihan terbaik adalah bergerak ke arah timur. Minjun juga mengingatkan Yena bahwa setiap waktu sangat berharga. Meski begitu, Minjun merasa beruntung karena Yongcheondong, yang tidak terlalu jauh dari mereka, mendapat label aman. Menurutnya, lebih baik mereka menuju ke sana meski jarak tempuh lebih panjang. Minjun menduga wilayah tersebut tetap rendah tingkat infeksinya, karena adanya barikade polisi atau militer untuk melindungi warga yang selamat. Mendengar penjelasan itu, Yena hanya terdiam dan menatap Minjun dengan perasaan bingung. Ia terkejut karena selama ini mengira Minjun hanyalah seorang pengecut yang tidak mampu membuat keputusan, tetapi ternyata Minjun lebih cerdas daripada yang ia bayangkan. Minjun lalu menegaskan bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu, membuat Yena terkejut. Yena meminta Minjun menunggu lebih lama, setidaknya hingga malam berlalu, namun Minjun tetap meyakinkannya bahwa jika ingin menghindari orang-orang terinfeksi, mereka harus segera pergi pada pagi hari. Keraguan masih menguasai Yena, ia sulit percaya bahwa mereka benar-benar bisa meninggalkan Gangbuk dan mencapai Yongcheondong. Dengan rasa cemas, Yena memohon untuk menunggu beberapa hari lagi di Gangbuk dengan harapan akan datang seseorang yang menyelamatkan mereka. Tetapi Minjun menjawab dengan tegas. Ia tidak keberatan jika Yena tetap tinggal di ruang bawah tanah, namun dirinya tetap akan pergi ketika matahari terbit. Perkataan itu membuat Yena sangat terkejut. Ia menutup wajahnya dan akhirnya merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti Minjun. Yena kemudian bertanya apakah Minjun memiliki tas lain agar ia bisa menyiapkan barang-barang dan persediaan makanan. Minjun hanya memiliki satu tas kecil, tetapi menurutnya membawa terlalu banyak tas justru akan membatasi gerak mereka. Keesokan harinya, matahari kembali terbit dan menyinari kota yang telah terinfeksi virus zombie. Dari kamar Minjun, cahaya matahari perlahan masuk melalui celah ruang bawah tanah. Jam menunjukkan pukul 9:05 pagi. Minjun dan Yena telah bersiap. Minjun bertanya pada Yena apakah mereka harus segera pergi, dan meski ragu, Yena mengiyakan. Sebelum melangkah, Minjun menoleh pada Yena dengan sebuah pertanyaan yang mengganjal. Minjun bertanya apakah tidak menjadi masalah jika mereka tidak pergi ke rumah sakit tempat ayah Yena bekerja. Ia bahkan meminta maaf karena harus menanyakan hal itu kembali, sebab baginya sebaiknya Yena memastikan keadaan orang tuanya terlebih dahulu. Wajah Yena seketika berubah sedih, pikirannya kacau, namun ia berusaha menutupinya. Yena mengatakan bahwa hal itu tidak masalah, dan yang terpenting adalah mereka segera pergi. Menurutnya, terakhir kali ia menghubungi ayahnya, sang ayah bersama ibunya telah berhasil keluar dari Gangbuk menuju tempat pengungsian dengan selamat. Mendengar jawaban itu, Minjun hanya bisa terdiam dengan ekspresi canggung, tidak tahu harus berkata apa. Yena segera mengajak Minjun untuk pergi dari tempat itu. Sementara dalam benaknya Minjun bertanya-tanya apa yang sebenarnya disembunyikan Yena darinya. Suasana mendadak begitu hening di bawah terik matahari. Jalanan penuh bercak darah, dan kaca bangunan pecah berantakan. Minjun berjalan perlahan sambil membungkukkan tubuh, berhati-hati setiap kali melangkah. Ketika tiba di persimpangan jalan, Minjun melihat jalur lain yang juga dipenuhi noda darah, dengan seorang terinfeksi berjalan tanpa arah. Minjun memberi isyarat kepada Yena agar segera mengikutinya. Di jalan berikutnya, beberapa zombie tampak berjalan pelan di dekat mobil yang terbalik. Minjun tetap tenang melangkah melewati mereka, sementara Yena mengikuti di belakang. Sepanjang perjalanan, noda darah di jalanan seolah menjadi pemandangan biasa, bagian dari awal kehancuran dunia. Kota yang mereka masuki tampak sunyi tanpa tanda kehidupan. Beberapa mobil menumpuk saling bertabrakan tanpa sebab. Pada sebuah bus dengan poster ulang tahun Jian Lumina, bercak darah menempel tebal, menambah kesan mengerikan. Yena dan Minjun berjalan di tepi jalan dengan langkah hati-hati. Yena merasa bangga karena mereka cukup mudah keluar dari rumah Minjun, dan ia menyadari dirinya terlalu panik sebelumnya saat harus pergi sendirian ke rumah Minjun. Minjun merasa yakin bahwa Yena mampu melewati semua ini, namun tetap mengingatkan agar Yena selalu waspada, terutama di tempat-tempat gelap. Menurut Minjun, ketika matahari bersinar terik, jumlah orang terinfeksi cenderung lebih sedikit, meskipun ancaman serangan tetap ada sehingga kewaspadaan tidak boleh turun. Yena merasa perjalanan menuju Yongcheondong terlalu jauh, dan terlintas dalam pikirannya untuk mengambil sepeda listrik di rumahnya. Namun Minjun meyakinkan Yena untuk bertahan.
Min Jun menjelaskan bahwa meskipun sepeda listrik bisa membuat mereka 3 hingga 4 kali lebih cepat, jalur komunikasi yang lumpuh menjadi alasan mengapa tak seorang pun di sekitar mereka yang menggunakannya. Yena kemudian meminta untuk beristirahat sejenak, karena kakinya terasa sakit. Min Jun hanya menatapnya tanpa berkata, lalu kembali berjalan sambil melontarkan ide untuk singgah di kafe demi secangkir kopi. Yena merasa kesal, bergumam bahwa Min Jun mulai membuatnya jengkel, bahkan berniat meninggalkannya jika mereka berhasil tiba di tempat aman. Min Jun hanya mengingatkan Yena agar tetap tenang, karena zombie mungkin bisa mendengar suara mereka. Langkah kaki membawa mereka semakin jauh, memasuki sisi lain wilayah Gangbuk. Yena bertanya berapa lama lagi perjalanan menuju Yeongcheondong, namun Min Jun mengatakan bahwa jarak mereka masih cukup jauh. Yena terkejut karena sebelumnya Min Jun menyebut mereka hampir tiba. Min Jun meminta Yena untuk bersabar sedikit lebih lama. Saat Min Jun terus berjalan sambil mendengar keluhan Yena dan menghindari para terinfeksi, emosinya perlahan mulai tergerus. Akhirnya mereka tiba di sebuah barikade besar yang berdiri kokoh di penghujung jalan. Min Jun tidak menyangka orang-orang sempat membangun penghalang setinggi itu. Menurut Min Jun, di balik barikade tersebut sudah masuk ke wilayah Yeongcheondong, dan dengan perlindungan semacam itu tempat tersebut tampak lebih aman. Ekspresi lega muncul di wajah Yena setelah mendengarnya. Yena meminta Min Jun untuk memastikan apakah masih ada orang yang bertahan di balik barikade itu. Ia menduga jika barikade berhasil didirikan, pasti ada penjaga yang melindungi wilayah tersebut. Min Jun mulai memanjat penghalang sementara Yena berjaga sambil memperhatikan sekitar. Yena tidak melihat satupun zombie, hanya mencium bau busuk yang menyengat, tetapi Min Jun tetap mengingatkan agar ia tidak menurunkan kewaspadaan. Yena sempat menyarankan tempat itu sebagai lokasi untuk beristirahat, namun Min Jun menolak dengan alasan tidak ada waktu tersisa. Ketegangan di antara mereka meningkat. Min Jun meminta Yena menyusul dan tidak usah lebay, sementara Yena merasa dia tidak lebay seperti yang dituduhkan. Yena memandang heran pada Min Jun dan menilai bahwa Min Jun tidak berperasaan. Tak lama kemudian, Yena tiba di sisi Min Jun dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Di hadapan Min Jun, Yena menangis terseduh, dan untuk pertama kalinya ia meminta maaf dengan suara bergetar. Permintaan maaf yang tiba-tiba itu membuat Min Jun terkejut sekaligus heran, hingga Yena kembali menegaskan permohonan maafnya. Namun dari arah belakang Yena, 3 zombie tiba-tiba muncul berlari cepat ke arah mereka. Min Jun terperanjat dan segera memperingatkan Yena untuk menoleh. Yena yang terkejut hanya mampu berteriak tanpa sempat bergerak. Min Jun dengan sigap menggenggam tangan Yena yang terpaku, lalu menyeretnya berlari meninggalkan ancaman. Di tengah kota yang porak-poranda, Min Jun dan Yena terus berlari sekuat tenaga, berusaha menghindari kejaran zombie yang tak henti memburu mereka. Yena terus bertanya-tanya dalam hatinya ketika berlari bersama Min Jun, mengapa lingkungan sekitar Yeongcheondong yang dikenal sebagai wilayah aman kini terasa begitu berbahaya. Min Jun hanya berfokus untuk menyelamatkan mereka berdua, tanpa menghiraukan keraguan yang tumbuh dalam benak Yena. Tak jauh dari posisi mereka, seorang pria muncul dari balik barikade dan membuat Min Jun terkejut karena masih ada orang yang selamat. Pria itu segera memberi isyarat agar Min Jun dan Yena berlari ke arahnya. Ketika Yena berhasil memasuki wilayah tersebut, Min Jun dengan sigap membantu pria itu menutup kembali barikade. Yena sempat memanggil Min Jun, namun Min Jun lebih memilih meminta Yena bersembunyi. Bersama-sama dengan pria itu, Min Jun mendorong sebuah lemari besar untuk memperkuat barikade. Pada saat yang sama, para zombie semakin mendekat dan berusaha menerobos masuk. Salah satu zombie berhasil menyelip di celah, membuat barikade sulit tertutup sempurna. Pria itu kemudian meminta Min Jun segera menyelamatkan diri sementara dirinya menahan zombie tersebut. Sayangnya, lemari besar itu tidak mampu menahan tekanan, sehingga zombie berhasil membuat lemari itu terjatuh. Dengan cepat, pria itu meminta semua untuk lari, karena barikade telah jebol. Ia meminta Min Jun dan Yena segera menyelamatkan diri sebelum terlambat. Mendengar itu, Min Jun segera mengarahkan Yena untuk berlari ke belakang. Yena yang terkejut langsung berlari dengan cepat, sementara Min Jun menjaga dari belakang. Salah satu zombie terus mengejar mereka tanpa henti. Tak jauh dari sana, terlihat barikade lain yang melindungi wilayah berikutnya. Min Jun membantu Yena menaiki penghalang itu, dan setelah berhasil mencapai atas, Min Jun menegaskan bahwa mereka harus melompat. Tanpa ragu, Min Jun dan Yena melompat bersama dan jatuh keras menghantam tanah. Benturan itu membuat Yena mengerang kesakitan. Yena menyadari kakinya terkilir, dan hal itu sontak membuat Min Jun terkejut. Pada saat bersamaan, suara geraman zombie terdengar semakin dekat dari arah lain. Min Jun dan Yena menoleh, dan 2 zombie lain tampak berlari mengejar mereka. Situasi itu memaksa Min Jun untuk berpikir cepat di tengah tekanan yang semakin mencekam. Sejenak Min Jun teringat perkataan Yena tentang keberanian. Yena pernah merasa sedih melihat seseorang seperti Min Jun yang selalu diam dan menerima perlakuan buruk orang lain, bahkan dari Seong Bin yang sering membulinya. Yena menilai hidup tanpa perlawanan hanya akan membuat segalanya lebih menyedihkan. Kenangan itu membangkitkan semangat dalam diri Min Jun, mendorongnya untuk tidak lagi bersikap seperti pengecut. Dengan tekad baru, Min Jun perlahan meraih pisau yang tersembunyi di balik jaketnya. Yena terkejut melihat Min Jun akhirnya memilih melawan demi melindunginya. Dalam hati, Min Jun berjanji bahwa meskipun nyawanya harus berakhir di tempat itu, ia tidak akan lagi lari dari kenyataan. Min Jun siap menghadapi ancaman dengan keberanian yang selama ini tak pernah ia miliki.
Pada saat yang bersamaan, sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi menuju arah tertentu. Kendaraan itu dikendarai oleh beberapa orang yang melihat Min Jun dan Yena tengah dikejar para zombie. Suara deru mesin membuat Min Jun menoleh ke belakang dengan ekspresi terkejut. Sepeda motor itu ternyata dikemudikan oleh seseorang. Sementara di bagian belakang Seong Bin tampak duduk sambil menghantam zombie dengan tongkat pemukul. Di hadapan Min Jun dan Yena, Seong Bin bersama temannya berusaha menghabisi zombie tersebut, hingga kemudian Chang Min menyusul dengan sebuah skuter. Pemandangan itu membuat Min Jun dan Yena terkejut, karena sama sekali tidak menduganya. Yena yang masih terguncang, berusaha perlahan berdiri. Dengan bantuan tongkat pemukul, Seong Bin akhirnya berhasil menjatuhkan zombie dan tampak puas dengan keberhasilannya. Merasa pengalaman membunuh makhluk itu sambil menunggangi motor adalah sesuatu yang menyenangkan. Seong Bin kemudian menoleh ke belakang dan mendapati Yena berada di tempat itu. Sementara Yena sendiri masih terperangah dan tidak menyangka akan kembali bertemu dengannya. Tatapan Seong Bin kemudian tertuju pada Min Jun, menampilkan senyum misterius yang membuat Min Jun terkejut. Dalam hati, Min Jun merasa bahwa rencananya telah berantakan. Kedatangan Seong Bin dan teman-temannya baginya jauh lebih berbahaya daripada para zombie yang mengejarnya. Seakan pertemuan ini merupakan sesuatu yang lebih buruk dari perkiraannya. Min Jun yang masih menggenggam pisau menjadi bahan ejekan Seong Bin. Ia menertawakan keberanian Min Jun dan menganggapnya tetap seorang pecundang, meski mencoba melawan dengan senjata kecil itu. Seong Bin bahkan menilai keberadaan Min Jun bersama Yena terlihat aneh. Sementara Yena merasa pertemuan itu hanyalah kebetulan belaka. Yena mengucapkan terima kasih atas kedatangan Seong Bin dan teman-temannya yang tepat waktu. Namun Seong Bin justru menertawakan ucapan itu sambil membanggakan dirinya karena telah menyelamatkan Yena. Seong Bin lalu menanyakan tujuan Yena dan menawarkan agar Yena ikut bersama mereka menuju tempat persembunyian yang dihuni para penyintas. Mendengar itu, Yena merasa lega. Terlebih ketika Seong Bin menyebut bahwa di sana juga terdapat orang tua yang bisa membuatnya lebih tenang. Namun Yena masih menyinggung kabar mengenai gangbuk yang telah terisolasi dan menyarankan mereka segera meninggalkan wilayah tersebut. Seong Bin hanya menertawakan peringatan itu, merasa semua sudah terlambat, dan meyakinkan Yena bahwa penjelasan lengkap akan diberikan di persembunyian mereka. Seong Bin kemudian menawarkan tumpangan dengan sepeda motor, dan Yena mengucapkan rasa terima kasihnya. Namun salah satu teman Seong Bin mempertanyakan nasib dirinya, sehingga Seong Bin hanya tertawa dan mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan skuter. Sejenak, Seong Bin terdiam sambil menatap Yena dengan ekspresi yang sulit dimengerti, membuat Yena kebingungan. Ia lalu bertanya tentang maksud pandangan itu, tetapi Seong Bin memilih mengabaikannya dan meminta Yena segera ikut. Yena menoleh ke belakang, melihat Min Jun yang sejak tadi hanya diam. Yena merasa Min Jun juga harus ikut bersama mereka, tetapi salah satu teman Seong Bin menolak dengan alasan Min Jun hanya akan memperlambat langkah mereka. Mereka bahkan menertawakan Min Jun, mendoakan sekadar agar keberuntungan menyertainya. Namun Seong Bin akhirnya memutuskan untuk membawa Min Jun juga. Meski begitu, Min Jun menolak dengan tegas dan meminta Seong Bin melupakannya. Min Jun berniat melakukan segalanya seorang diri, karena memiliki tujuan yang harus dicapai. Penolakan itu mengejutkan Yena, hingga ia memanggil nama Min Jun dalam hati. Min Jun melangkah pergi tanpa menghiraukan Seong Bin, yang lalu berusaha menghentikannya. Seong Bin dengan nada mengancam kembali menyinggung pernyataan lamanya, bahwa jika Min Jun berani mengabaikannya lagi, maka ia akan benar-benar membunuhnya. Menurut Seong Bin, dengan pemerintahan yang telah runtuh, ia bebas melakukannya tanpa peduli pada hukum. Ia bahkan menyamakan Min Jun dengan zombie yang pantas dipukuli hingga hancur. Min Jun hanya membalas ancaman itu dengan tatapan sinis, sementara Seong Bin merasa masih mencoba mengajaknya dengan baik-baik agar segera ikut. Yena akhirnya tidak bisa menahan diri. Dalam hati ia menilai Seong Bin sudah gila karena berencana membunuh Min Jun. Yena juga menyadari bahwa orang terakhir yang memukuli Min Jun adalah Seong Bin sendiri, dan hal itu membuat Yena semakin yakin bahwa Seong Bin tidak pernah berubah sedikitpun. Dalam benak Min Jun, tiba-tiba terngiang kembali ucapan Seong Bin di rumahnya kepada Chang Min, bahwa jika Yena benar-benar datang ke tempat itu, maka hari tersebut akan menjadi hari yang sempurna. Min Jun sadar, ancaman itu kini menjadi kenyataan. Chang Min sempat membicarakan unggahan foto Yena di media sosial dan mengakui kecantikannya. Rasa penasarannya mendorong pertanyaan tentang penampilan Yena secara langsung, yang kemudian dibenarkan oleh Seong Bin. Ucapan itu membuat mereka semua tertawa puas, sementara Min Jun hanya bisa terdiam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setelah itu, Seong Bin berbalik pada Yena dengan permintaan maaf karena sikap kasarnya. Momen tersebut membuat Min Jun akhirnya memanggil Seong Bin dan memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Tatapan Seong Bin sejenak terhenti pada Min Jun. Wajahnya berubah dan menunjukkan ketertarikan. Bagi Seong Bin, keadaan menjadi jauh lebih menarik karena berjalan seorang diri memang berbahaya. Ia lalu mengajak semuanya menuju persembunyian untuk beristirahat, dengan janji akan mengantarkan Yena dan Min Jun ke tujuan mereka pada esok hari. Beberapa waktu kemudian, rombongan itu melewati kawasan dengan gedung-gedung kosong yang tak lagi berpenghuni. Perjalanan berhenti di sebuah tempat dengan barikade besar di depannya. Dengan nada penuh ejekan, Seong Bin menyebut bahwa Min Jun pernah berada di sana sebelumnya. Perkataan itu membuat ekspresi Min Jun seketika berubah. Teringat bahwa bangunan konstruksi terbengkalai itu adalah tempat di mana Seong Bin dulu sering memukulinya. Min Jun tidak menyangka lokasi itu kini dijadikan sebagai markas persembunyian. Ia menoleh ke belakang,
Melihat kedua teman Seongbin sedang berusaha menutup akses masuk dengan rapat, Minjun lalu berbisik pada Yena, menyampaikan bahwa sebaiknya mereka segera menjauh dan tidak ikut bersama Seongbin maupun teman-temannya. Namun Yena yang masih polos justru merasa bingung dengan peringatan itu. Minjun merasakan firasat buruk, meyakini bahwa kelompok itu menyimpan maksud lain yang tidak benar, tetapi Yena menanggapinya dengan santai dan menilai Seongbin hanya tipe orang yang mudah menyerah. Yena bahkan meyakinkan Minjun dengan menyebut bahwa Seongbin adalah teman sejak sekolah dasar, dan jika Seongbin mencoba menyakitinya lagi, Yena berjanji akan melindunginya. Rasa aman Yena semakin bertambah, karena ia percaya masih ada orang tua yang bertahan di tempat itu. Namun Minjun merasa heran dengan sikap Yena yang mempercayai mereka sepenuhnya. Bagi Minjun, meski Seongbin hanyalah teman sekolah Yena, ada banyak hal yang Yena tidak ketahui. Minjun kembali memastikan apakah Yena benar-benar hanya memandang Seongbin sebatas teman sekelas. Pertanyaan itu membuat Yena terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Minjun. Langkah Yena kemudian terhenti. Ia memanggil Seongbin yang berjalan di depan. Ketika Seongbin menoleh, Yena menyampaikan niat untuk segera kembali. Yena mengingat bahwa kedua orang tuanya berada di pengungsian Seopyeong, sehingga ia harus segera menuju ke sana. Yena khawatir jika tidak berangkat saat itu juga, maka akan terlambat. Perkataan itu membuat Seongbin tidak percaya, karena menurut pengetahuannya wilayah Seopyeong sudah sepenuhnya terisolasi. Seongbin merasa aneh dengan keputusan Yena yang ingin mempertaruhkan nyawanya demi pergi bersama Minjun yang dianggap pecundang. Baginya, pilihan terbaik adalah beristirahat terlebih dahulu di tempat itu dan melanjutkan perjalanan esok hari bersama mereka. Namun Yena menilai situasi tersebut sangat mendesak dan bersikeras bahwa mereka harus pergi saat itu juga. Ketika Yena berusaha mengajak Minjun meninggalkan tempat itu, kedua teman Seongbin segera berdiri di belakang mereka dengan sikap waspada, seolah bersiap mencegah langkah keduanya. Salah satu teman Seongbin menghalangi langkah Yena dengan tongkat pemukul berlumuran darah. Seongbin kemudian memanggil nama Yena dan memintanya berhenti. Dengan tegas Seongbin menegaskan bahwa Yena akan tetap pergi bersama mereka keesokan harinya. Namun, kecurigaan muncul dalam diri Seongbin yang mempertanyakan kedekatan Yena dengan Minjun, merasa aneh mengapa mereka berdua selalu bersama. Yena menatap Seongbin dengan wajah kesal, memanggil namanya dengan suara bergetar, lalu mengepalkan tangannya. Yena menegaskan bahwa dirinya akan pergi apapun yang terjadi, bahkan mempertanyakan apakah Seongbin benar-benar berniat menghalangi kepergian mereka. Menyaksikan situasi tersebut, Minjun dalam hati mengakui bahwa dirinya sudah menduga hal itu akan terjadi. Minjun kemudian menyarankan pada Yena agar menuruti keinginan Seongbin dan tetap berada di dalam. Menurut Minjun, matahari yang hampir tenggelam akan membuat perjalanan menjadi jauh lebih berbahaya. Minjun dan Yena akhirnya mengikuti langkah Seongbin dari belakang. Di hadapan mereka tampak sebuah bangunan terbengkalai yang pembangunannya belum selesai. Dalam hati Minjun menyadari bahwa tempat itu dijaga dengan barikade di kedua sisi untuk menahan serangan zombie. Namun saat memperhatikan lebih dekat, Minjun merasa barikade tersebut dibuat dengan ceroboh. Ketika pandangan Minjun beralih ke arah Yena, terlihat Yena tampak cemas dan khawatir. Minjun sempat mencolek Yena, berusaha menenangkannya agar tidak terlalu takut. Sambil memandangi wajah Yena, Minjun meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Yena seorang diri. Yena terdiam, menatap Minjun, dan berharap Minjun tidak mengingkari kata-katanya. Tiba-tiba suara geraman zombie terdengar dari sisi Yena. Sekelompok zombie tampak berada di balik barikade, membuat Yena tersentak ketakutan. Rasa khawatir Yena semakin menjadi karena ia meragukan apakah tempat itu benar-benar aman. Seongbin menanggapi ketakutan Yena dengan sinis, menyebut Yena terlalu mudah takut, lalu meyakinkannya bahwa barikade itu tidak akan hancur. Namun, dalam hati Minjun menilai barikade itu rapuh dan mungkin runtuh dalam hitungan detik. Melihat sekeliling, Minjun merasa mereka kini benar-benar terkepung zombie. Minjun juga heran bagaimana mungkin seseorang membangun tempat pengungsian dengan kondisi seperti itu. Seongbin kemudian mengajak mereka menaiki tangga yang ada di tempat itu. Minjun memperhatikan bahwa jika tangga tersebut ditarik, zombie tidak akan bisa mengikuti. Ia pun segera ikut menaiki tangga menuju tempat yang lebih tinggi. Sesampainya di atas, Seongbin memperkenalkan Minjun dan Yena kepada seseorang yang lebih dewasa yang sudah menunggu. Dua orang pria tampak berdiri di hadapan mereka, dan salah satunya, seorang pria gemuk, langsung bertanya apakah Seongbin membawa tamu. Seongbin lalu menjelaskan bahwa Minjun dan Yena berasal dari sekolah yang sama dengannya. Ia juga menambahkan bahwa keduanya pasti mengenal nama Han Yena. Mendengar nama itu, wajah pria gemuk tersebut seketika sumringah. Pria bernama Bongyu itu terlihat sangat senang bertemu dengan Yena. Bongyu yang berusia 19 tahun dikenal pernah menjalankan beberapa usaha. Ia mengaku sudah lama menantikan kesempatan untuk bertemu Yena, bahkan mengatakan bahwa dirinya sudah mengikuti akun media sosial Yena, namun merasa heran mengapa undangan pertemanannya tidak pernah diterima. Seongbin kemudian menyinggung bahwa ia pernah menceritakan sosok Bongyu kepada Yena sebelumnya, tetapi Yena merasa sama sekali tidak pernah mendengar nama itu. Menurut Bongyu, tempat yang mereka tempati adalah lokasi aman, sehingga Bongyu meminta Yena untuk bersantai sejenak. Namun Yena mengetahui bahwa pemerintah telah mengisolasi seluruh wilayah Gangbuk, sehingga tetap tinggal di sana justru bisa menjadi pilihan yang buruk. Bongyu sendiri juga mendengar bahwa setiap jalur yang mengarah ke Gangnam dan melewati Sungai Han sudah benar-benar tertutup. Karena itu, Bongyu merasa mereka hanya perlu bertahan hingga bantuan datang,
Meskipun dalam hati Bong Gyu menyadari bahwa kemungkinan besar tidak ada siapapun yang akan datang menolong. Meski begitu, Bong Gyu menilai tempat itu cukup nyaman untuk ditinggali karena memiliki persediaan yang memadai. Di sekitar tempat itu, sebuah tenda berdiri lengkap dengan perlengkapan memasak dan kursi lipat. Persediaan bahan bakar dan kayu juga telah dipersiapkan untuk pembakaran. Dari sisi lain, sebuah tangga yang mengarah ke atas telah ditutup rapat dengan barikade. Melihat kondisi tersebut, Min Jun bertanya-tanya dalam hati, apakah semua persiapan itu benar-benar dilakukan oleh mereka sendiri? Ketika Min Jun menoleh, ia melihat 3 orang pria duduk di lantai dengan wajah kosong tanpa bicara, yang membuat Min Jun merasa bahwa Seong Bin dan kelompoknya telah merebut tempat pengungsian milik orang lain. Bong Gyu kemudian menanyakan pada Seong Bin mengenai apa yang ditemukannya hari itu. Seong Bin menjelaskan bahwa saat mereka hendak memeriksa supermarket, ia dan kelompoknya justru melihat Min Jun dan Yena sedang berhadapan dengan sekelompok zombie. Mendengar cerita itu, Bong Gyu lalu menimpali bahwa meskipun mereka sudah memiliki persediaan makanan, membawa seorang gadis cantik adalah sesuatu yang lebih berharga. Ucapan itu membuat mereka tertawa. Sementara Yena dalam hatinya merasakan keganjilan semakin kuat. Yena mulai menyadari bahwa firasat Min Jun memang benar, dan perasaan kesal muncul karena Seong Bin telah mempermainkannya. Yena kemudian menyentuh Seong Bin, memberi isyarat ingin berbicara. Seong Bin menanggapi dengan pertanyaan mengenai maksud Yena, dan dengan tegas Yena menyampaikan bahwa ia ingin kembali ke tempat sebelumnya. Yena tidak pernah menyangka semua akan berakhir seperti itu, dan ia merasa sangat tidak nyaman dengan suasana di tempat itu, terutama dengan orang-orang yang berada bersama Seong Bin. Yena juga meminta maaf kepada Seong Bin karena dirinya tidak bisa tinggal di tempat pengungsian tersebut. Selain itu, Yena tidak mempercayai kabar mengenai Sungai Han yang terisolasi, dan ia hanya ingin terus berjalan menuju tujuan bersama Min Jun. Setelah itu, Yena menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia akan segera pergi. Perkataan itu membuat Seong Bin tidak percaya dan merasa kesal. Dengan gerakan cepat, Seong Bin meraih tangan Yena dan menggenggamnya dengan sangat erat. Yena yang terkejut menoleh ke arah Seong Bin dengan tatapan penuh keheranan. Ekspresi kesal tampak jelas pada wajah Seong Bin, yang merasa Yena tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat itu. Dalam amarahnya, Seong Bin menegaskan bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan Yena. Ucapan tersebut membuat Yena terdiam, menatap Seong Bin dengan rasa takut yang semakin kuat. Di tengah situasi menegangkan itu, seseorang berusaha melepaskan genggaman tangan Seong Bin pada Yena. Min Jun dengan berani menahan tangan Seong Bin dan meminta agar Yena dilepaskan. Tindakan Min Jun membuat Seong Bin semakin kesal. Seong Bin kemudian menatap Min Jun dengan penuh amarah, dan mempertanyakan apakah Min Jun benar-benar sudah kehilangan akal. Seong Bin mendekati Min Jun dengan nada menantang, mempertanyakan apa yang akan dilakukan Min Jun jika ia tidak berhenti. Apakah Min Jun benar-benar berniat menusuknya dengan pisau yang sedang digenggam? Dari sisi lain, Yena mencoba menghentikan langkah Seong Bin. Namun Seong Bin terus memprovokasi Min Jun agar benar-benar menggunakan senjata itu. Keributan tersebut akhirnya menarik perhatian Bong Gyu yang segera menanyakan pada Seong Bin dan Min Jun tentang apa yang sedang mereka perselisihkan. Menyadari keberadaan Bong Gyu, ekspresi Seong Bin berubah seketika. Seong Bin lalu memberitahukan bahwa Yena tidak menyukai tempat terbuka seperti itu. Namun Bong Gyu merasa hal itu bukan masalah karena Yena bisa tidur di dalam tenda. Seong Bin juga menambahkan bahwa Min Jun membawa pisau dan menolak menyerahkannya, yang membuat Bong Gyu terkejut. Bong Gyu pun memastikan pada Min Jun apakah benar dirinya membawa benda berbahaya, kemudian meminta Min Jun untuk menyerahkannya agar tidak dipukuli. Dalam hati, Min Jun merasa tidak mungkin memberikan satu-satunya senjata yang ia miliki, tetapi akhirnya ia tidak memiliki pilihan selain menyerahkannya. Salah satu pemuda lain menegaskan bahwa Bong Gyu adalah pemimpin tempat itu, sementara dirinya adalah tangan kanan Bong Gyu, sedangkan Seong Bin ibarat komandan pasukan. Pemuda itu memperingatkan Min Jun bahwa jika ia tidak mau mematuhi aturan, maka nasibnya akan berakhir tragis. Menurut pemuda itu, tanpa adanya peraturan, tempat tersebut akan berubah menjadi neraka. Ia menambahkan bahwa jika Min Jun menerima 2 kali peringatan, maka hidupnya akan berakhir. Min Jun pun mengangguk. Meskipun dalam hati ia menilai semua perkataan itu hanyalah omong kosong. Tidak lama kemudian, Bong Gyu meraih tangan Yena dan mengajaknya beristirahat di dalam tenda dengan alasan Yena pasti sudah kelelahan. Namun tanpa sengaja Yena mengatakan bahwa Bong Gyu membuatnya takut. Bong Gyu berhenti dan menanyakan maksud perkataan itu, sementara Yena beralasan bahwa ia hanya asal bicara karena merasa tertekan belakangan ini. Bong Gyu pun tertawa, menganggap Yena hanya terlalu takut pada zombie di luar sana. Ia kemudian menjelaskan bahwa tendanya cukup besar, dilengkapi kasur empuk dan nyaman, lalu meminta Yena untuk segera beristirahat. Dalam hati, Yena menyadari bahwa Bong Gyu benar-benar seorang psikopat. Ia merasa harus berpikir cepat untuk mengulur waktu. Dengan raut malu-malu, Yena berkata bahwa dirinya lapar dan ingin mendapatkan sedikit makanan. Bong Gyu segera memerintahkan anak buahnya menyiapkan makanan, mengatakan bahwa Yena tengah kelaparan. Ia bahkan menyebutkan bahwa mereka memiliki sejumlah perut babi dari toko daging, dan bertanya apakah mereka harus berpesta malam itu. Sementara itu, Min Jun hanya terdiam, menutup mata sambil berpikir bahwa situasi ini adalah hal terburuk yang pernah ia hadapi. Dalam benak Min Jun, ketiadaan polisi membuat wilayah itu sepenuhnya tanpa hukum dan sangat berbahaya. Ia melihat Bong Gyu dan para pemuda lain memanfaatkan situasi dengan keberadaan Yena, hingga menyadari bahwa bagi Yena,
Mereka jauh lebih berbahaya daripada orang-orang yang terinfeksi. Min Jun semakin yakin bahwa Bong Gyu tidak memiliki niat sedikitpun untuk membiarkan Yena seorang diri, sehingga Yena berada dalam bahaya setiap detik kehidupannya. Min Jun merasa dirinya harus segera mencari cara untuk membawa Yena pergi dari tempat itu. Sambil mengamati sekeliling, ia bertanya-tanya apakah ia harus menyerahkan para pemuda itu pada kawanan zombie, meski pada akhirnya ia juga memikirkan nasib penyintas lain. Ketika pandangannya tertuju pada 3 pria lain yang duduk terdiam, Min Jun semakin ragu apakah mereka bisa dipercaya. Ia pun menilai bahwa malam hari, ketika semua orang tertidur, adalah waktu yang tepat untuk pergi. Situasi yang semakin tidak menguntungkan membuat Min Jun merasa frustrasi. Beberapa saat kemudian, hidangan daging perut babi telah matang. Bong Gyu duduk di samping Yena, hingga tanpa sengaja Yena berteriak sambil mengumpat tentang aroma tubuh Bong Gyu yang bau seperti babi. Namun Bong Gyu tidak memperdulikannya, dan hanya bertanya tentang apa yang dikatakan Yena. Yena segera berdalih bahwa aroma daging babi itu sangat lezat, membuat Bong Gyu tertawa mendengar alasannya. Tak lama setelah itu, seseorang meminta Min Jun untuk mengantarkan sepiring daging pada 3 pria tersebut. Min Jun melihat porsi itu terlalu sedikit jika harus dibagikan untuk bertiga. Ia lalu mengambil 1 piring tambahan, bahkan menyisihkan sebagian jatahnya untuk mereka. Dengan 2 piring di tangan, Min Jun mendatangi ketiga pria itu dan mengatakan bahwa meskipun tidak banyak, ia berharap mereka mau menerimanya. Salah satu pria itu sempat kebingungan, namun akhirnya mengucapkan terima kasih. Malam perlahan tiba. Langit berubah gelap namun tetap indah dengan ratusan bintang berkilauan meski dunia tengah dilanda wabah zombie. Sebuah drum berisi kayu dinyalakan untuk menghangatkan malam yang begitu dingin. Di salah satu sudut, Yena duduk di samping Min Jun dengan wajah cemas. Melihat hal itu, Bong Gyu memanggil Yena yang hanya berdiam diri, lalu mengajaknya duduk di sampingnya untuk bersantai. Namun Yena menolak dan bersikeras ingin tidur di luar seorang diri. Dalam hatinya, Yena berniat pergi ketika semua orang telah tertidur pulas. Sikap Yena membuat Bong Gyu kesal, merasa bahwa Yena selalu bersikap dingin padanya. Namun Seong Bin berusaha menahan Bong Gyu dan menilai sikapnya sudah terlalu berlebihan, meminta Bong Gyu untuk menghentikannya. Reaksi Seong Bin justru membuat Bong Gyu kehilangan kesabaran. Dengan wajah kesal, Seong Bin menegaskan agar Bong Gyu berhenti mengganggu Yena. Sikap Seong Bin itu membuat Bong Gyu merasa terhina, hingga mempertanyakan kewarasan Seong Bin. Salah satu anak buah Bong Gyu mencoba melerai dan menanyakan alasan tindakan Seong Bin, tetapi Seong Bin tidak gentar. Seong Bin mengungkapkan bahwa dirinya telah lama menahan diri sejak berada di tempat itu, bahkan mempertanyakan apakah saat itu ia harus mengakhiri hidup Bong Gyu. Tatapan tajam Seong Bin menyiratkan tekadnya. Lalu ia menegaskan bahwa mulai saat itu, hanya dirinya yang berhak menjadi pemimpin di sana. Ucapan Seong Bin membuat Bong Gyu tak mampu menahan amarah. Dengan tangan mengepal, Bong Gyu melancarkan pukulan, namun Seong Bin mampu menghindarinya dengan cepat. Dalam sekejap, Seong Bin sudah berada di belakang Bong Gyu dan mencekik lehernya sambil menyuruh Bong Gyu menyerah pada kematian. Tindakan tersebut mengejutkan salah satu pemuda yang berteriak histeris, menyebut Seong Bin sudah gila. Pada saat bersamaan, salah satu rekan Seong Bin menghantam kepala anak buah Bong Gyu dengan tongkat golf, hingga darah muncrat deras. Seong Bin segera memerintahkan kelompoknya untuk menghabisi Bong Gyu beserta anak buahnya. Min Jun dan Yena terperangah melihat tindakan brutal itu, sementara salah satu pria di dekat mereka ragu apakah perlu menghentikan Seong Bin. Namun Min Jun menilai situasi itu justru kesempatan untuk melarikan diri bersama Yena. Min Jun segera menarik Yena untuk kabur. Tetapi perkataan Min Jun yang terdengar oleh Seong Bin membuatnya terkejut. Saat perhatian ketiga pria lain teralihkan pada perkelahian, Min Jun mencoba membawa Yena pergi, namun Seong Bin memerintahkan anak buahnya untuk mencegah. Dari arah belakang, salah seorang anak buah Seong Bin berhasil menyergap Yena. Min Jun yang menoleh ke belakang terperanjat melihat Yena tertangkap dengan sebilah pisau yang mengancam nyawanya. Pemuda itu memaksa Yena untuk diam atau akan dibunuh. Yena yang putus asa menggigit tangan pemuda itu dengan kuat, hingga berhasil melepaskan diri lalu berlari ke arah Min Jun. Namun pemuda itu tanpa ragu mengangkat pisau dan mengarahkannya pada Yena. Min Jun dengan cepat menahan tusukan itu dengan kedua tangannya. Yena yang berada di belakang Min Jun gemetar, menyaksikan keberanian Min Jun menahan serangan. Pemuda itu semakin geram, lalu menendang Min Jun dengan keras hingga tubuhnya terhempas. Tanpa ampun, pisau itu dilemparkan ke arah Min Jun yang jatuh, hingga darah menetes dan membasahi lantai. Yena terkejut hingga menutup mulutnya, sementara Min Jun merintih sambil menekan perutnya yang terluka parah. Ketiga pria lain menyaksikan Min Jun yang bersimbah darah, sementara Yena berteriak histeris memanggil Min Jun. Meski Min Jun sudah terkapar, dua orang anak buah Seong Bin tanpa belas kasihan menendang dan memukulnya dengan tongkat golf. Di sisi lain, Yena ditahan dengan paksa. Dengan senyum menyeringai, Seong Bin mengungkapkan perasaannya bahwa sejak sekolah menengah ia selalu menyukai Yena. Seong Bin merasa semua gadis mudah jatuh cinta padanya, kecuali Yena yang selalu bersikap dingin. Seong Bin menuduh sikap Yena itu karena keluarganya kaya raya dan merasa tidak selevel dengannya. Tatapan tajam Yena tidak membuat Seong Bin surut. Seong Bin menekankan bahwa dirinya pun berasal dari keluarga berada dan tidak kekurangan apapun. Namun sikap Yena yang acuh membuatnya muak. Dengan penuh nafsu, Seong Bin menyatakan keinginannya untuk memiliki Yena sepenuhnya. Salah satu pria mencoba menghentikan kelakuan Seong Bin yang semakin gila,
Tetapi Seongbin menendangnya hingga terhempas keras ke tanah. Pria lain bergegas memastikan kondisi pria yang mereka panggil Direktur Kim. Namun Seongbin justru mendekati Direktur Kim dengan tatapan beringas. Seongbin memperingatkan bahwa dirinya tidak segan menghabisi Direktur Kim jika terus menghalangi, dan kini peringatan itu sudah diberikan untuk kedua kalinya. Bagi Seongbin, Direktur Kim harus segera meninggalkan tempat itu. Dengan segera, Seongbin mengangkat tubuh Direktur Kim yang tergeletak di atas tanah, lalu tanpa ragu melemparkannya ke lantai dasar. Tindakan itu sontak membuat Yena terkejut. Tak menyangka Seongbin bisa bersikap begitu nekat. Dari bawah yang gelap terdengar suara erangan kesakitan Direktur Kim, sementara tak jauh darinya beberapa zombie tampak siap menerkam. Dengan suara bergetar, Direktur Kim memohon pertolongan dari yang lain. Pemandangan itu membuat dua pria lain ikut terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Seongbin bertindak segila itu. Namun seketika Seongbin meminta kedua temannya untuk membantunya menyingkirkan pria-pria tersebut. Kedua temannya masih ragu, lalu bertanya apa sebenarnya yang ingin Seongbin lakukan. Seongbin pun membentak, memerintahkan mereka agar segera melemparkan semua orang ke lantai bawah, kecuali Yena. Saat kedua teman Seongbin menyeret dan melemparkan dua pria lain, Yena terlihat cemas sambil memeriksa keadaan Min Jun. Yena dengan panik meminta Min Jun untuk segera pergi, tetapi suara Seongbin terdengar dari belakang, menegaskan bahwa Yena tidak akan bisa melarikan diri kemanapun. Dengan tatapan menyeringai, Seongbin menekankan bahwa situasi di luar sudah seperti neraka, lalu mempertanyakan apakah Yena berani mempermainkannya. Yena berteriak meminta dilepaskan, sementara Min Jun masih tak menunjukkan pergerakan. Salah satu teman Seongbin lalu menghampiri Min Jun, menegaskan bahwa kini tiba giliran Min Jun. Pemuda itu berusaha mengangkat tubuh Min Jun, meski dalam hati ia merasa kasihan. Namun ia sadar bahwa semua ini adalah konsekuensi dari kekacauan yang telah Min Jun perbuat. Ia pun memanggil Yeom Taeng untuk membantunya melempar Min Jun ke lantai bawah. Ketika mencoba mengangkat, pemuda itu sempat mengira tubuh Min Jun ringan, namun nyatanya terasa sangat berat. Yeom segera mengajaknya menghitung bersama hingga 3. Pada hitungan ketiga, Min Jun tiba-tiba menggenggam erat baju pemuda tersebut dan dengan suara tegas memaksanya agar mereka pergi bersama. Sikap Min Jun yang berubah mendadak membuat pemuda itu tak mampu melepaskan diri dari cengkeramannya. Akhirnya, tubuh pemuda itu ikut terlempar bersamanya ke lantai bawah. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.